Kelahiran kembali Sang Santo Bela Diri. Episode 25. Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya biar tambah semangat update-nya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Silahkan menonton. Saat matahari terbit, sinar cahaya keberuntungan menyelimuti seluruh Akademi Hitam Putih, dan segalanya tampak seperti mimpi. Long Wei menaiki perahu, berubah menjadi aliran cahaya, dan terbang keluar dari puncak Beiming. Tak lama kemudian, ia tiba di atas gunung tempat tinggal gurunya, di Ancai Xianren. "Tuan," kata Long Wei dengan hormat sambil mendarat di depan pintu rumah besar itu. "Masuk." Suara Diancai Immortal terdengar. Long Wei langsung masuk, dan para pelayan di pintu tentu saja tidak menghentikannya. Di aula, Dewa Diancai yang berjubah hitam dan berambut hitam duduk bersila di atas hamparan awan, menatap Long Wei. Semakin ia memandang, semakin puas ia. Mengajar murid dengan bakat yang luar biasa tinggi sangatlah memuaskan. Dewa Diancai berkata dengan suara lembut, "Long Wei, bagaimana meditasimu selama 3 hari terakhir? Murid telah membuat kemajuan yang signifikan," kata Long Wei dengan hormat. "Ya." Diancai Immortal mengangguk sedikit, menyipitkan matanya, dan berkata, "Kepala sekolah Beihai telah memberitahumu tentang pedang Dao dari Dao Agung." Long Wei mengangguk ya. "Pedang?" kata Dewa Diancai perlahan dan lembut, "itu adalah senjata pembunuh. Itu juga merupakan andalan para kultivator abadi seperti kita untuk mencapai puncak dan menghancurkan semua rintangan. Jalan pedang adalah jalan menyerang dan membunuh. Pedang abadi juga merupakan kultivator abadi yang paling jago menyerang dan membunuh." Diancai yang abadi menatap Long Wei sambil tersenyum. "Tahukah kau, apa itu ilmu pedang?" Long Wei tertegun. Lalu ia menggelengkan kepalanya dengan hampa. Ia baru saja memasuki ambang Jalan Agung Kendo dan belum menemukan apapun. Ia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan apa itu Kendo. Beberapa Dao adalah Dao misteri langit dan bumi. Misalnya, Dao hujan, Dao es misterius, dan seterusnya. Semuanya menafsirkan misteri langit dan bumi. Long Wei mengangguk. Inilah misteri langit dan bumi. Bagaimana cara menampilkan wawasan ini ke dalam Tao disebut seni? Keterampilan adalah teknik penerapan. Umumnya, apa yang kau lakukan dengan pedang disebut ilmu pedang. Ketika ilmu pedang mencapai tingkat tinggi, itulah jalan pedang. Diancai abadi memandang Long Wei. Jadi, jalan pedang sebenarnya adalah cara keterampilan, cara menerapkan teknik. Long Wei terdiam. Bukan hanya ilmu pedang, tapi juga ilmu Tai Chi. Tai Chi juga merupakan cara untuk menerapkan keterampilan. Tai Chi juga merupakan salah satu cara yang hebat. Misalnya, jika kau memiliki wawasan tentang air dan api, kau bisa menunjukkannya melalui metode Tai Chi, dan kekuatannya akan langsung meningkat. Dewa Diancai memandang Long Wei, dan karena kau mengikuti Tao Pedang, kau perlu menunjukkan sebagian wawasanmu melalui Tao Pedang. Long Wei mengangguk dan mengerti. Tai Chi, Kendo, bagaimana cara menggunakannya? Baik Tai Chi maupun jalan pedang, keduanya merupakan jalan agung yang sangat misterius dan luar biasa. Keduanya sangat sulit dipahami. Diancai yang abadi mendesah, misalnya, dalam jalan pedang, seseorang harus memahami inti pedang. Dalam jalan Tai Chi, seseorang juga harus memahami inti Tai Chi. Keduanya sangat sulit. Namun, begitu kau memulai jalan agung seperti itu, masa depanmu tak terbatas. Long Wei mengangguk. Ingat, Diancai Immortal menatap Long Wei dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebagai seorang Sword Immortal, kau harus tulus. Tuluslah pada pedangmu dan tuluslah pada hatimu. Mengerti? Long Wei mengangguk dengan serius. Kau perlu sering merenung, bersihkan hati pedangmu, dan jangan biarkan hatimu tertutup debu. Kau harus tahu bahwa hanya dengan ketulusan kau dapat melihat dengan jelas. Diancai Immortal menatap Long Wei, kau harus ingat kata-kataku ini. Ya, murid itu akan mengingatnya dan tidak akan pernah melupakannya, jawab Long Wei. Diancai Xian mengeluarkan gulungan kulit binatang dan menyerahkannya langsung ke Long Wei, yang menerimanya dengan sedikit keraguan. Aku telah menghabiskan 3 hari terakhir dengan saksama memikirkan penampilanmu dalam pertempuran sebelumnya di Aula Dao, dan akhirnya memilih 36 buku panduan pedang untukmu. Diancai yang abadi berkata, kamu bisa pergi ke Aula Dao Zhang nanti dan menukarkan ke 36 buku yang tertulis di gulungan kulit binatang itu. 36 eksemplar? Long Wei tertegun. Murid ingin menukarnya? Meskipun aku mendapat 2000 pil hitam dan putih dengan melangkah ke pintu ilmu pedang, aku juga mendapat buku rahasia 36 teknik pedang. Jangan khawatir. Ini semua ilmu pedang tingkat bumi dan tingkat surga. Dan yang kuminta kau tukarkan adalah beberapa jilid atas dan sejenisnya. Untuk menukar semuanya, biayanya hanya 600 pil hitam putih, kata Diancai yang abadi. Long Wei menghela napas lega. 600 pil hitam putih?
Tidak ada tekanan sama sekali. Meskipun semuanya adalah ilmu pedang tingkat bumi dan tingkat surga, dan meskipun semuanya adalah jilid atas, umumnya cukup untuk tingkat Purple Mansyah dan Myriad Aspects MU. Sang Dewa Diancai berkata, ini semua jenis ilmu pedang. Jika ditempatkan di beberapa sekte kecil, itu bisa dianggap sebagai ilmu pedang sekte tersebut. Kau perlu mempelajari berbagai ilmu pedang dengan saksama. Membaca banyak buku panduan pedang dapat meningkatkan pemahamanmu tentang ilmu pedang. Diancai yang abadi berkata sambil tersenyum. Kedua, membaca lebih banyak dan belajar lebih banyak juga dapat membantumu mengumpulkan pengetahuan. Ketika kau terjun ke medan perang hidup dan mati di masa depan, kau akan dapat membuat kemajuan lebih cepat dan meraih kesuksesan besar. Ya, jawab Long Wei. Pergilah ke Aula Daozang. Mulai sekarang, kau boleh datang dan bertanya kepadaku tentang keraguanmu dalam kultivasi dan pemahaman pada hari pertama setiap bulan. Sang abadi di Aula berkata, ketika aku merasa fondasimu benar-benar kokoh, kau boleh meninggalkan Akademi Hitam Putih dan pergi mengasah kemampuanmu. Kau tidak bisa menjadi abadi sejati di bawah perlindungan para tetua. Hanya dengan melewati angin dan hujan, hidup dan mati, dan menempa diri, kau bisa menjadi abadi yang kuat yang tidak takut pada 3 bencana dan 9 malapetaka. Long Wei mengangguk ya. Tuan, ada hal lain yang ingin saya sampaikan. Long Wei mengingat bahwa ia telah memurnikan 800 kg yuan cair, tetapi belum mencapai batasnya. Bicaralah, kata Diancai abadi. Long Wei Lian berkata, saya telah berlatih catatan sumber air sebelumnya, dan saya telah memurnikan total 880 kg cairan yuan. Menurut catatan dalam catatan sumber air, selama Anda memurnikan 800 kg cairan yuan, Anda akan telah meletakkan fondasi untuk makhluk surgawi, dan jika Anda terus memurnikan, Anda akan segera mencapai batasnya. Tetapi Istana Ungu saya belum mencapai batasnya. Mengapa demikian? Oh, Dewa Diancai langsung tertawa. Hahaha. Semua kultivator khawatir Istana Ungu mereka tidak mampu menahan energi yang cukup dan fondasi mereka tidak cukup kokoh. Tapi kau pikir Istana Ungu MU bisa menahan terlalu banyak? Tidak, kata Long Wei Lian, aku hanya tidak mengerti mengapa aku istimewa. Dewa Diancai tersenyum dan berkata, karena tubuhmu adalah tubuh dewa atau iblis. Latihan tubuh dewa atau iblis biasa tidak masalah, tetapi tubuh dewa atau iblis yang dilatih dengan metode latihan tubuh dewa atau iblis pertama yang legendaris, Chiminjiu Tiantu, sungguh sempurna, dan sama sekali tidak kalah dengan dewa dan iblis sakti yang dibesarkan oleh langit dan bumi yang sesungguhnya. Wajar jika danau rumah ungu yang terbuka di tubuh dewa atau iblismu mampu menahan lebih banyak energi. Oh, Long Wei tiba-tiba menyadari. Faktanya, semakin maju metode pemurnian Qi, semakin kokoh fondasinya. Mungkin butuh waktu lebih lama di fase segudang Istana Ungu. Tapi akan jauh lebih mudah seiring kemajuanmu. Diancai Xianren berkata, ada juga beberapa metode yang juga berada di tingkat abadi, tetapi lebih baik daripada catatan sumber air. Beberapa di antaranya membutuhkan pemurnian lebih dari 1000 kg cairan yuan di fase Istana Ungu. Semakin kuat metodenya, semakin besar pula daya yuan yang dapat ditahannya. Diancai Xianren menatap Long Wei, kamu seharusnya bahagia. Murid mengerti. Long Wei sepenuhnya mengerti. Aku ingin tahu berapa banyak cairan esensi yang perlu aku saring untuk mencapai Wan Xiang? Dewa Diancai berpikir sejenak dan berkata, memang jarang seorang murid yang berlatih Chiminjiu Tiantu juga berlatih Shui Wansu. Coba kupikir-pikir. Kuperkirakan kau membutuhkan antara 1.600 dan 2.000 kg yuannya. Long Wei menarik napas dalam-dalam. Diagram 9 langit merah terang adalah metode pertama yang sejati. Dewa Diancai memandang Long Wei, kamu juga harus memperhatikannya. Ya. Long Wei mengangguk, lalu berkata, kalau begitu aku akan pergi ke Aula Daozang. Pergilah. Dewa Diancai mengangguk lalu menutup matanya. Long Wei mundur. Setelah keluar, dia mengemudikan perahu dan bergegas menuju kuil Tao. Di dalam Aula Daozang, Long Wei langsung menuju lantai 2, lantai, teknik. Awalnya aku punya 200 pil hitam putih tersisa, dan aku mendapatkan 600 pil hitam putih dalam pertempuran di Aula Diskusi. Setelah aku melangkah ke pintu jalur pedang, Akademi juga memberiku 2000 pil hitam putih. Totalnya 2800 pil hitam putih. Long Wei mencari dengan saksama di antara rak-rak buku yang penuh dengan buku-buku yang tak terhitung jumlahnya. Mencari 36 rahasia pertarungan pedang yang tercatat pada gulungan kulit binatang yang diberikan kepadanya oleh gurunya. Itu sangat murah. Volume pertama ini hanya berisi 30 pil hitam dan putih. Yang ini hanya punya 10 pil hitam dan putih. Yang ini mahal, harganya sebenarnya 100 pil hitam putih. Sosok Long Wei secepat angin, dan tatapannya secepat kilat. Ia mengamati buku-buku pedang yang banyak itu berulang kali, dan dengan cepat memilih 36 buku. Buku termurah dari 36 buku ini hanya 10 pil hitam putih, dan yang termahal 100 pil hitam putih. Namun, buku-buku tersebut bervariasi, termasuk teknik pedang yang rumit, teknik pedang hegemonik,
dan teknik pedang cepat. Di antara sekian banyak teknik pedang, guruku benar-benar memilih 36 teknik pedang ini khusus untukku. Aku bisa membayangkan berapa banyak buku panduan teknik pedang yang telah dibaca guruku. Long Wei diam-diam terkagum-kagum. Jelasnya, dia harus menjadi pendekar pedang yang kuat. Penting juga untuk membaca banyak buku tentang ilmu pedang. Ya, ilmu pedang ini bahkan lebih cocok untukku daripada pedang api hijau Yin Yang. Long Wei pun membolak-baliknya setelah mendapatkannya, dan matanya berbinar melihatnya. Setelah memilih 36 buku tentang ilmu pedang, Long Wei datang ke sebuah meja yang di dalamnya terdapat 5 buku sederhana, yaitu Hukum Langit dan Bumi, 3 Kepala dan 6 Lengan, Mata Dewa Petir dan Petir, 10.000 Racun, dan Mata Hati Cemerlang. Kekuatan sihir. Long Wei berpikir, aku masih punya 2.200 pil hitam putih. Haruskah aku memilih kekuatan sihir atau teknik pikiran ilahi? Metode penggunaan pikiran ilahi bahkan lebih langka daripada kekuatan supranatural. Hanya ada 3 buku The Art of Shocking Gods, The Art of Bewitching Gods, dan The Art of Destroying Gods. Baik kekuatan supranatural maupun teknik pikiran ilahi sangat menarik bagi Long Wei, dan dia menginginkan keduanya. Akan lebih bagus jika aku bisa memilih salah satu. Long Wei menggertakkan giginya. Dia mengamati kelima jilid kekuatan magis itu dengan saksama, lalu berbalik dan berjalan langsung ke meja lain tempat sihir kekuatan suci diletakkan. Ada 3 buku emas di atas meja. Long Wei tidak ragu sedikit pun, dia langsung mengambil salah satu buku emas, dan kemudian meninggalkan kuil Tao. Begitu dia keluar dari aula Daozang, penjaga Tao yang tinggi dan tegap berbaju zirah di luar aula Daozang menatap Long Wei dan berkata, "Kamu sudah menentukan pilihan." Nah, ini dia. Long Wei langsung menyerahkannya. Saat menyerahkannya, ia tak bisa menahan diri untuk melirik kuil Tao di belakangnya. Kekuatan supranatural. Saya sangat ingin mendapatkan beberapa kekuatan magis, seperti kekuatan magis Mata Hati Cemerlang, yang juga memiliki efek pikiran ilahi, dan bahkan lebih misterius. Sayangnya, volume pertama saja membutuhkan 5.000 pil hitam putih. Misalnya, Mata Dewa Petir dapat langsung melatih Mata Dewa ketiga, menarik petir antara langit dan bumi, dan menyimpannya di dalam Mata Dewa. Dengan pikiran, Mata Dewa dapat melepaskan petir. Kekuatannya sama mengerikannya. Bagiku sekarang, aku tak bisa memiliki kue sekaligus memakannya. Long Wei mendesah, aku punya kekuatan magis, tangan pemetik bintang, di tanganku, yang jauh lebih unggul daripada kekuatan magis ini. Kekuatan magis lainnya lebih seperti pelengkap bagiku, menutupi beberapa kekuranganku, dan tidak terlalu berpengaruh pada perkembangan kekuatanku. Seni mengguncang dewa, ini bisa memberiku jurus mematikan lainnya dalam waktu singkat, pikir Long Wei dalam hati. Kekuatan teknik mengguncang dewa tidak ada hubungannya dengan kekuatan ilahi atau kekuatan unsur seseorang. Teknik ini bergantung pada pikiran ilahi jiwa seseorang. Semakin kuat pikiran ilahi, semakin besar kekuatan teknik mengguncang dewa. Saya sekarang berada pada tingkat kesadaran ilahi yang sebanding dengan Taois Yuan Shen. Dan saya juga memiliki diagram Nua, jadi jiwa saya terus berkembang. Tentu saja, seseorang harus mempelajari seni kesadaran ilahi. Kau tidak memilih kekuatan magis? Pelindung itu sedikit terkejut setelah melihat pilihan Long Wei. Long Wei, meskipun teknik mengguncang roh, ini bisa dilakukan selama kau memiliki pikiran ilahi. Wan Xiang Zhenren lainnya juga memiliki pikiran ilahi. Kau hanya bisa sedikit memengaruhi Wan Xiang Zhenren. Kau sedang berlatih, diagram 9 langit merah terang, jadi kau harus memilih kekuatan magis yang lain. Long Wei tersenyum. Bagaimana mungkin pelindung ini tahu bahwa jiwanya berada pada tingkat kesadaran ilahi? Hanya itu, kata Long Wei. Terserah kamu. Pelindung itu hanya mengatakan ini karena mempertimbangkan Long Wei. Karena Long Wei bersikeras, tentu saja ia tidak mengatakan apa-apa lagi. Teknik Dewa Gemetar membutuhkan 2.000 pil hitam putih, dan yang lainnya membutuhkan tepat 600 pil hitam putih. Pelindung itu menatap Long Wei, aku akan menghapus batasan pada buku-buku teknik pedang ini untukmu, dan aku juga akan memberimu salinan asli teknik Dewa Gemetar dan teknik pedang surgawi. Segera, setelah membayar 2.000 pil hitam dan putih, Long Wei kembali ke puncak Beiming dengan 36 buku pedang dan seni mengguncang dewa. Begitu kembali ke puncak Beiming, Long Wei merasa gatal di hatinya. Setelah memberitahu orang lain untuk tidak mengganggunya kecuali penting, ia langsung pergi ke ruang tenang. Pergi ke ruang tenang lagi. Yun Lu menatap Long Wei, menggigit bibirnya, dengan sedikit kesedihan di matanya, kamu bahkan tidak berbicara lagi denganku. Meng Yan, yang berdiri di samping, melirik Yun Lu dan tertawa diam-diam. Bagaimana mungkin dia tidak menyadari bahwa Yun Lu selalu ingin berhubungan dengan Long Wei? Sayang sekali. Hati Taoisme kakak senior Long Wei begitu teguh sehingga mustahil bagi pembuat onar sepertimu untuk menggoyahkannya. Ruangan yang tenang. Setelah duduk bersila, Long Wei segera membuka buku lengkap mengguncang dewa. Buku lengkap mengguncang dewa itu tidak tebal. Setelah membacanya dengan saksama, Long Wei segera mengerti.
Apa yang disebut mengguncang dewa adalah keterampilan yang sangat istimewa dalam menggunakan pikiran ilahi. Keterampilan ini sama berharganya dengan kekuatan magis. Teknik mengguncang dewa, Long Wei memejamkan mata dan mulai berpikir dalam hati. Wah wah wah, kesadaran spiritual Long Wei yang kuat juga mulai terpancar keluar, menyelimuti seluruh ruangan yang sunyi, dan dia mulai mencoba lagi dan lagi. Kegagalan, kegagalan, kegagalan. Long Wei tidak pernah putus asa setelah gagal berkali-kali. Ia selalu menemukan masalahnya sendiri dan berusaha lebih baik setiap saat. Dalam sekejap mata, Long Wei telah bermeditasi dan berlatih di ruangan sunyi itu selama lebih dari setengah bulan. Karena Long Wei telah lama berpesan agar tidak ada yang diganggu kecuali untuk sesuatu yang sangat penting, ruangan itu pun menjadi sangat sunyi. Di dalam kehampaan lautan kesadaran Long Wei, seorang pria kecil bernama Long Wei duduk bersila. Itu adalah jiwa Long Wei. Jiwa itu duduk bersila, namun jimat-jimat terus mengembun di dadanya berulang-ulang. Wow! Jimat hijau itu nyaris bertahan sesaat sebelum roboh lagi. Long Wei dengan tenang menyerap pengalaman itu dan mencoba lagi. Wow! Dalam sekejap, sebuah simbol hijau aneh muncul di dada jiwa Long Wei. Sekilas, simbol ini tampak seperti semacam tulisan. Tetapi itu bukanlah tulisan para dewa dan iblis, juga bukan tulisan yang Long Wei kenal. Ketika ia melihat simbol hijau ini, ia merasakan gelombang ombak menghantam tanggul. Pergi. Pikiran Long Wei bergerak. Kesadaran ilahi yang kuat yang dilepaskan oleh jiwa dilepaskan dengan simbol hijau ini sebagai pusatnya. Kesadaran ilahi yang dilepaskan tidak seperti sapuan masa lalu. Sebaliknya, kesadaran ilahi itu seperti serangkaian gelombang yang saling tumpang tindih, dan kesadaran ilahi itu seperti ombak yang bergulung ke segala arah. Sangat mungkin bahwa begitu bertemu dengan kehidupan yang berjiwa, kesadaran ilahi yang seperti ombak yang bergulung ini pasti akan menghantam jiwa lawan seperti menghantam tanggul dalam sekejap. Akhirnya aku berhasil meramu, jimat pengguncang dewa. Long Wei akhirnya membuka mata dan tersenyum. Tapi ini masih jauh dari kesempurnaan jimat pengguncang dewa yang tercatat di buku. Long Wei meninggalkan ruangan tenang itu dengan mudah. Ketika kami tiba di luar halaman, langit berbintang cerah dan malam sudah larut. Long Wei menatap bintang-bintang terang di langit dan tersenyum. Selanjutnya, aku akan menghabiskan waktu lama di Akademi Hitam Putih untuk mempelajari pencerahan dan ilmu pedang. Baru setelah mendapat persetujuan dari guruku, aku bisa keluar dan mengasah kemampuanku. Waktu berlalu. Dua murid baru, Long Wei dan Mu Zishuo, menjalani kehidupan yang damai dan memuaskan di Akademi Hitam Putih. Mereka bermeditasi, mempelajari ilmu pedang dan seni boneka. Kekuatan mereka semakin kuat tanpa mereka sadari. Kedua permata yang belum biasa ini perlahan-lahan mendapatkan kecemerlangan yang pantas mereka dapatkan di bawah polesan Akademi Hitam Putih. Dalam sekejap mata, lebih dari 3 tahun telah berlalu dan saat itu pertengahan musim panas. Tahun ini, Long Wei juga berusia 20 tahun. Cuacanya sangat sejuk terutama di pagi hari di pertengahan musim panas. Di rumah besar di puncak Gunung Beiming, Long Wei, masih mengenakan kulit binatang hitam, berjalan keluar. Kakak senior Long Wei, Meng Yan yang lebih gelap dan lebih kuat melangkah maju dan berkata dengan hormat. Shitou, siapkan makanan, seperti biasa. Long Wei tersenyum dan memberi perintah. Selama 3 tahun terakhir, dengan 2 pelayan yang dikirim oleh Beishan Bai Wei, ia kini memiliki 6 pelayan di bawah komandonya. Ia sangat akrab dengan ke-6 pelayan ini, tetapi yang paling ia percayai adalah Meng Yan. Karena fondasi Meng Yan rusak, ia memasuki Akademi Hitam Putih dan mulai berlatih tubuh dewa dan iblis. Ia menjadi lebih gelap. Baik, kakak senior Long Wei. Meng Yan segera mundur. Saudara Long Wei, kau keluar. Sebuah sosok cantik berjalan dari kejauhan. Itu adalah Yun Lu, diikuti oleh seorang pemuda berjubah hitam. Dia adalah Wei Fang, salah satu dari 6 pelayan Long Wei. Mata Yun Lu berbinar-binar. Di bawah pengaruh Akademi Hitam Putih, temperamennya menjadi lebih halus. Kali ini, kakak senior sudah lama mengasingkan diri, hampir sebulan. Ia menatap Long Wei dengan tatapan berapi-api. Meskipun wawasannya telah meluas di Akademi Hitam Putih, tetapi di matanya, Long Wei tetaplah yang paling mempesona. Lebih dari 3 tahun telah berlalu, dan dibandingkan dengan 3 tahun terakhir, temperamen kakak senior Long Wei menjadi lebih sederhana, seperti pemuda di pegunungan. Namun, Yun Lu tahu betul bahwa kakak senior Long Wei jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Hanya sedikit orang di aula diskusi yang bersedia berdiskusi tentang Taoisme dengan kakak senior Long Wei. Banyak orang diam-diam mengatakan bahwa Long Wei adalah reinkarnasi abadi, yang menunjukkan betapa jahatnya dia. Aku bisa melihatmu setiap kali aku keluar dari retret. Long Wei tersenyum. Yun Lu, kau juga harus tenang dan berlatih keras. Lihat Ogata. Dia datang lebih lambat darimu, tapi dia yang terkuat di antara kalian. Saudaraku, kau terlalu baik, kata pemuda berjubah hitam Wei Fanglian dengan hormat, dibandingkan denganmu, aku tidak tahu seberapa jauh aku darimu. Aku juga sudah berusaha keras, kata Yun Lu. Kamu memang berbakat,
Tapi hati Taoisme MU agak kurang. Long Wei menggelengkan kepalanya. Mata Yun Lu berputar-putar. Long Wei diam-diam menggelengkan kepalanya. Ketika Yun Lu pertama kali masuk akademi, dia selalu ingin merayunya. Kemudian, ketika dia melihat bahwa tidak ada harapan sama sekali, meskipun dia masih sangat menghormatinya, dia sudah mulai merayu saudara-saudara lain di akademi. Ambil jalan untuk mengolah keabadian, tapi alih-alih berlatih dengan tekun, hanya ingin menjadi mitra Tao dengan seorang kultivator abadi yang kuat. Sungguh, Long Wei tak berdaya menghadapi hal ini. Dia pun melihatnya. Yun Lu pada dasarnya bukan orang jahat. Di antara keenam pelayan, ia paling percaya pada Meng Yan, diikuti oleh Yun Lu. Meskipun keempat pelayan lainnya menghormatinya, Long Wei bisa merasakan bahwa mereka semua memiliki ambisi yang besar, dan ia perlu mempertimbangkan untuk mempercayai mereka. Long Wei duduk di sana, menyesap bubur millet yang mengandung vitalitas langit dan bumi, dan menyantap hidangan lezat. Suasana hatinya yang sudah baik tentu saja menjadi lebih baik lagi. Bai Shuize, yang berbaring miring, menatap Long Wei dan berkata dengan suara telepati Ning Er, sepertinya suasana hatimu sedang sangat baik. Ya, setelah hampir sebulan mengasingkan diri, akhirnya aku menemukan jurus kedua pedang tiga kaki. Long Wei menatap Paman Bai di sebelahnya sambil tersenyum. Sudah menemukan jawabannya? Bai Shuize langsung menunjukkan ekspresi terkejut. Selama 3 tahun terakhir, dengan seorang abadi yang mengajarinya, sejumlah besar buku ilmu pedang di Aula Daozang sebagai referensi, dan satu set lengkap pedang tiga kaki serta roh pedang yang diwariskan oleh senior Beijing dalam pikirannya. Kemajuan Long Wei tentu saja luar biasa. Ia belum pernah memiliki guru yang benar-benar kuat sebelumnya. Bahkan ayahnya dan yang lainnya merasa bahwa itu belum cukup untuk bakat Long Wei. Dian Cai yang abadi memimpin Long Wei, membuat Long Wei amat bahagia, dan kemajuannya pun mengagumkan. Namun dia tidak dapat memahami jurus kedua pedang tiga kaki. Sudah lebih dari 3 tahun, dan akhirnya aku menemukan jawabannya. Bai Shuize bahkan berdiri, bersemangat untuk Long Wei. Dengan kemampuan pedang ini, aku berani bertarung lagi dengan guruku. Long Wei tersenyum, mungkin kali ini aku bisa mendapatkan pengakuan dari guruku dan membiarkanku keluar menjelajahi dunia. Tanpa persetujuan sang guru, Long Wei tidak dapat meninggalkan sekte tersebut. Wajar saja Long Wei bisa menjelajahi dunia dengan kekuatan seperti itu, tetapi karena bakat Long Wei begitu luar biasa, persyaratan Master Dian Cai Xianren untuk Long Wei tentu saja lebih tinggi. Sejauh ini, Long Wei telah bertarung dengan Master beberapa kali, dan meskipun ia selalu membuat kemajuan pesat, ia tidak pernah diakui oleh Master. Silakan. Bai Shuize tersenyum dan mengirimkan pesan telepati. Kalau kamu pergi keluar, aku bisa pergi bersamamu menjelajahi dunia. Waktu aku pergi keluar sama ayahmu, aku masih senang kalau mengingatnya. Dengan bantuan cairan esensi yang diberikan Long Wei, Bai Shuize secara alami mencapai tingkat kesempurnaan Istana Ungu. Long Wei juga ingin menukar beberapa rahasia ampuh untuk Bai Shuize, tetapi Bai Shuize tidak membutuhkannya. Ia hanya menghabiskan 200 pil hitam putih untuk ditukar dengan beberapa formasi sebagai referensi dan pemahaman. Karena formasi membutuhkan waktu lama untuk dipelajari, harga buku formasi jauh lebih murah. Long Wei menghabiskan 600 pil hitam putih untuk ditukar dengan 36 buku pedang. Dan buku formasi hanya 200 pil hitam putih yang ditukar dengan 91 buku penuh. 9 volume formasi yang ditinggalkan oleh makhluk abadi saat itu sangatlah mendalam dan merupakan warisan lengkap dari makhluk abadi. Sebagai makhluk suci, Bai Shuize mempelajari formasi ketika ia mengikuti ayah Long Wei. Memperoleh 9 jilid formasi sudah sangat membantu. Ia juga memperoleh banyak buku formasi untuk referensi di Akademi Hitam Putih, jadi wajar saja jika ia mengalami kemajuan pesat. Kadang-kadang, Bai Shuize juga bisa pergi ke Akademi Hitam Putih untuk mendengarkan ceramah dari beberapa pendeta Tao atau bahkan orang abadi. Kalau begitu aku pergi. Long Wei berdiri. Ya. Bai Shuize memperhatikan Long Wei berjalan keluar, lalu ia menaiki perahu ke angkasa dan dengan cepat menghilang di ujung langit yang jauh. Berdiri di atas perahu, terbang di udara pada ketinggian tinggi. Melihat ke bawah, ia segera tiba di kediaman Master Dian Cai yang abadi. Wow! Long Wei mendarat di depan rumah besar itu, dan penjaga di pintu tersenyum padanya. Long Wei langsung masuk. Dewa di istana sudah memberi perintah, Long Wei bisa langsung masuk tanpa memberitahu siapapun. Di aula istana, Dian Cai abadi, berjubah hitam dan berambut hitam, duduk bersila di atas ranjang giok. Lebih dari 3 tahun tampaknya tidak berpengaruh pada tuannya. Hari ini bukan hari pertama bulan lunar. Apa kau datang ke sini untuk melawanku lagi? Dian Cai Xian menatap murid kesayangannya. Selama 3 tahun terakhir, ia semakin menyayangi murid kesayangannya ini. Bahkan generasi muda sukunya pun tidak sesayang Long Wei padanya. Ya. Long Wei menatap gurunya dan menjawab. Cahaya pedang yang nyata muncul di mata Long Wei, dan seluruh tubuhnya mulai secara bertahap memancarkan niat pedang yang mengerikan. Niat pedang membumbung tinggi ke angkasa. Sepertinya kau telah membuat beberapa kemajuan.
Dian Cai Abadi mengangguk, ayo, serang aku. Guru, berhati-hatilah. Sepasang pedang Bi Ming muncul entah dari mana di tangan Long Wei, satu di masing-masing tangan. Sikat. Long Wei berubah menjadi hantu yang samar-samar, dan pedang di tangannya seperti hantu. Sangat cepat, dan langsung menusuk langsung ke arah Dian Cai yang abadi yang sedang duduk di atas hamparan awan. Dian Cai yang abadi duduk santai di atas hamparan awan, merentangkan jari-jarinya dan membentuknya menjadi jari-jari pedang. Dengan jemari yang ringan, cahaya pedang tiba-tiba membentuk busur. Busur cahaya pedang dan bayangan pedang Long Wei dengan cepat berpotongan dan bertabrakan di udara. Bayangan pedang Long Wei tampak seperti hantu, dan lintasan cahaya pedang ini melengkung, dan juga tak menentu. HMPH. Cahaya pedang Long Wei berubah, menjadi ganas dan mendominasi. Ledakan. Sekelilingnya langsung berubah menjadi lautan api yang berkobar, dan cahaya pedang Long Wei pun ikut berubah menjadi api di dalamnya. Dan ia dengan gagah berani menebas langsung ke arah Dian Cai yang abadi. Pedang Long Wei kini telah jauh melampaui konsepsi artistik pecahan pedang petir dan api. Saya khawatir, kultivator abadi yang menciptakan pedang petir dan api ini mungkin tidak sehebat Long Wei saat ini dalam ilmu pedang. Hancurkan. Dian Cai yang abadi juga tersenyum dan menunjuk dengan ringan. Cahaya pedang yang melesat dari ujung jarinya langsung berubah menjadi ribuan benang sutra. Benang-benang sutra itu terjalin seperti jaring besar. Jaring cahaya pedang itu datang bersiul dan menutupi, dan segera menjebak cahaya pedang Long Wei yang menyala-nyala. Air dan api tidak kenal ampun. Long Wei pun tersenyum. Lingkungan sekitar berubah dalam sekejap, dengan kobaran api di satu sisi dan hujan tak berujung di sisi lain. Salah satu tangan Long Wei berubah menjadi cahaya pedang yang menyala-nyala, dan tangan lainnya berubah menjadi hujan cahaya pedang. Long Wei menghadapi jaring cahaya pedang yang menyelimuti dengan momentum yang tak tertandingi, dan dua pedang di tangannya terjalin bersama seperti pusaran air. Ledakan. Pedang cahaya air dan api serta jaring cahaya pedang bertabrakan dan meledak secara langsung. Jaring cahaya pedang juga meledak secara langsung. Gerakan air dan api yang kejam ini akhirnya terasa. Dian Cai Xian mengarahkan pedangnya sedikit lebih jauh. Memanggil. Sinar pedang tajam melesat ke arah Long Wei dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Di saat yang sama, Dian Cai Xian mengacungkan pedangnya berulang kali, sinar pedang melesat satu demi satu. Semuanya dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Dia dikalahkan oleh jurus ini terakhir kali, dan ada banyak lubang berdarah di tubuhnya. Aku ingin tahu apakah dia bisa menangkisnya kali ini. Ada antisipasi di mata Dian Cai yang abadi. Long Wei tidak lagi memiliki senyum santai seperti sebelumnya, tetapi matanya berbinar dan dia benar-benar meledak. Wah! 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 Kedua pedang di tangan Long Wei bergerak, dan sebuah batu kilangan air dan api raksasa muncul di sekitar Long Wei. Dua kekuatan air dan api yang berbeda, saling terkait membentuk sebuah batu kilangan raksasa. Di tengah batu kilangan, benturan air dan api membentuk kekuatan angin yang dahsyat. Batu kilangan tiga warna itu mengelilingi Long Wei, dan kemanapun cahaya pedang Long Wei lewat, ia juga membawa angin kencang yang tak berujung. Cepat. Hampir secepat mungkin. Potong. 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 Long Wei langsung memotong sinar pedang yang diarahkan oleh gurunya satu demi satu. Dikelilingi oleh batu gilingan air dan api, dan angin kencang yang berputar di sekitar tubuh. Pedang Long Wei sangat halus dan cepat bagaikan kilat, dan setiap kali ia menebas titik-titik lemah pada sisi-sisi sinar pedang alih-alih menghadapinya secara langsung. Cepat, lebih cepat. Dian Cai Immortal menunjuk jarinya berulang kali, dan semakin banyak sinar pedang muncul di udara, menyelimuti Long Wei dengan ganas. Long Wei dikelilingi oleh batu giling air dan api yang besar, dan cahaya pedang itu sangat cepat, memotong sinar pedang itu berulang kali. Teruskan. Dewa Dian Cai menjentikan jarinya dengan ringan, dan ribuan sinar pedang di langit, masing-masing seperti bintang terang, beresonansi samar satu sama lain, dan benar-benar bergabung untuk menyerang Long Wei pada saat yang sama. Tidak bagus. Ia belum pernah melihat jurus ini terakhir kali bertarung dengan gurunya. Menghadapi ribuan sinar pedang yang bagaikan bintang yang menyerangnya secara bersamaan, Long Wei tahu bahwa pedang cakram pengasah tiga bakat miliknya tidak akan mampu menahannya. Long Wei menahan seluruh kekuatan pedangnya hingga batas ekstrim. Tusukan. Pedang Long Wei bergerak. Seolah-olah ada rintangan tak berujung di sekelilingnya. Seolah-olah tali-tali melilitnya, membuat pedangnya tampak berjuang, mencoba menembus sesuatu, dan terasa sangat lambat. Pedang itu tampak bergerak lambat, tetapi sebenarnya itu hanyalah ilusi mental. Pedang itu sendiri hampir mencapai batasnya. Memanggil. Pedang itu seperti meteor. Ia merobek tirai hitam tak berujung, menembus segala rintangan, dan juga merobek ribuan sinar pedang yang menyelimutinya. Saat sebagian dari sinar pedang itu terkoyak, semua sinar pedang itu lenyap di telan udara. Sosok Long Wei bagaikan hantu yang menerjang tuannya. Pedang kanannya baru saja menembus ribuan sinar pedang, dan pedang kirinya, yang menggunakan jurus yang sama, telah menusuk langsung ke arah tuannya,
sang dewa Diancai. Hancurkan. Diancai abadi tersenyum dan berteriak. Energi pedang tak kasat mata langsung menghantam pedang Beiming milik Long Wei. Kekuatan yang dahsyat dan abadi itu membuat Long Wei tanpa sadar mundur beberapa kaki sebelum akhirnya berdiri diam. Diancai abadi, yang sedang duduk bersila di atas ranjang giok, mengangguk pelan duri-durinya tertutup rapat. Akhirnya kau berhasil menguasai jurus ini. Yang baru saja dilakukan Long Wei adalah jurus kedua pedang tiga kaki yang dipenuhi duri. Jurus ini juga merupakan pencapaian tertinggi Long Wei dalam menguasai ilmu pedang dalam 3 tahun terakhir. Terima kasih atas ajaranmu, Guru. Saya murid yang lamban dan baru menyadarinya hari ini, kata Long Wei dengan hormat. Hahaha, kau sudah menguasai jurus kedua pedang tiga kaki hanya dalam 3 tahun lebih. Kalau ini bodoh, aku juga bodoh. Dewa Diancai tertawa. Setelah aku menguasai jurus pertama, aku butuh 10 tahun penuh untuk menguasai jurus kedua. Bakatmu memang jauh lebih unggul daripada milikku. Long Wei berkata dengan hormat, bakatku hanya sebanding dengan seorang abadi yang bereinkarnasi. Di Akademi Hitam Putihku, ada banyak abadi yang bereinkarnasi yang telah memasuki akademi ini dari generasi ke generasi. Misalnya, ada cukup banyak abadi yang bereinkarnasi di Akademi Hitam Putihku saat ini. Meskipun guru bukan seorang abadi yang bereinkarnasi, beliaulah yang memiliki peluang terbaik untuk menjadi abadi surgawi, melampaui para abadi yang bereinkarnasi lainnya. Dan saudara Sloppy juga merupakan murid nomor 1 yang tak terbantahkan di antara 3 generasi murid. Diancai abadi mengangguk puas, untung saja kau bisa waspada setiap saat. Kau, sekarang bisa meninggalkan sekte ini dan pergi menjelajahi dunia. Dewa Diancai menatap Long Wei sambil tersenyum dan akhirnya mengucapkan kata-kata ini. Bolehkah aku keluar dan menjelajahi dunia sekarang? Long Wei tak kuasa menahan kegembiraannya. Setiap kali aku mencapai terobosan, kupikir aku harus diakui oleh guruku. Tapi, aku terus-menerus kecewa. Seperti ketika aku mencapai alam Dao, jalan api berapi-api, seperti ketika aku menemukan jurus pedang yang lebih kuat dan bahkan menyempurnakan, pedang cakram pengasah 3 bakat, yang sangat cocok untukku. Aku penuh ambisi saat itu. Namun sang guru tidak mengangguk. Sampai hari ini, saya akhirnya mendapatkan pengakuan sang master dengan jurus kedua pedang 3 kaki. Dan saya akhirnya dapat benar-benar menjelajah ke tanah tak berujung yang penuh bahaya dan peluang. Long Wei. Abadi Diancai memandang Long Wei. Tuan. Long Wei menahan kegembiraan di hatinya. Simpanlah kedua benda ini untuk perlindungan. 2 benda muncul begitu saja di tangan Diancai yang abadi. 1 benda tampak seperti liontin berukir, seindah istana abadi. Benda lainnya adalah botol giok merah menyala. Liontin ini buatanku. Setelah kau menyempurnakannya, bawalah. Kau hanya perlu berpikir untuk mengaktifkan energi pedang di dalamnya guna melindungi tubuhmu. Setelah energi pedang melindungi tubuhmu, bahkan jika kau adalah makhluk abadi yang tersebar atau makhluk abadi di bumi, kau dapat bertahan selama 1 tarikan napas. Kau harus lebih berhati-hati lagi dengan botol giok ini. Botol ini berisi manik cahaya dan api magnetik bipolar, yang sangat kuat. Setelah dibuang, manik ini tidak akan membedakan kawan dan lawan, dan semua yang berada dalam radius 3 meter akan hancur menjadi debu. Bahkan makhluk abadi bumi dan makhluk abadi yang tersebar akan terluka parah, dan para penganut Tao Yuanshen hampir pasti akan mati. 2 hal ini, 1 untuk melindungi tubuh, yang lain untuk menyerang dan membunuh. Tapi itu hanya bisa digunakan sekali, jadi kau harus memikirkannya baik-baik. Diancai Xianren menatap Long Wei dengan tatapan penuh harap dan serius. Seorang ibu khawatir ketika putranya jauh dari rumah. Sang guru juga merasa khawatir ketika sang murid melakukan perjalanan jauh. Hanya ada 1 murid di bawah bimbingannya, dan murid itu akan pergi dan berkelana jauh. Sebagai seorang guru, bagaimana mungkin Diancai abadi tidak khawatir? Lagi pula, sekuat apapun seorang jenius yang tak tertandingi, jika ia belum dewasa, ia tetap tidak akan sebanding dengan beberapa orang tua. Misalnya, jika ia bertemu dengan seorang pendeta Tao yang berjiwa, ia tentu tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Ingat, berhati-hatilah dalam segala hal yang kau lakukan. Pikirkan baik-baik sebelum bertindak, tetapi juga harus tegas. Diancai Xianren menatap Long Wei. Long Wei tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Penampilan seperti itu. Ketika saya meninggalkan kota Sifu untuk mengambil risiko, ayah dan ibu saya menatap saya dengan tatapan yang sama. Mereka juga khawatir dan penuh harap. Meskipun sang guru sangat kuat, ia tidak dapat mengambil risiko demi murid-muridnya. Murid-murid membutuhkan pelatihan sejati untuk menjadi berbakat. Tuan, jangan khawatir. Saya akan berhati-hati, kata Long Wei. Hanya 2 hal yang bisa guru berikan kepadamu, yaitu 2 benda pelindung ini. Diancai Xianren menatap Long Wei. Sisanya, kau harus berjuang sendiri. Ya. Long Wei menerimanya dengan hormat. Kedua barang ini sama-sama tak ternilai harganya, bahkan lebih mahal dari hadiah yang awalnya diberikan Beishan Black Tiger. Liontin pelindung itu mampu menahan serangan para makhluk abadi selama 1 tarikan napas penuh.
Dalam pertarungan hidup mati, terkadang perbedaannya hanya sepersekian detik, apalagi satu tarikan napas penuh. Bagi seorang kultivator abadi, satu tarikan napas dapat membuatnya terbang bermil-mil jauhnya. Cahaya magnet bipolar, guntur, dan manik-manik api bahkan dapat melukai makhluk abadi. Dan Tao Yuanshen hampir pasti akan mati. Dapat dikatakan bahwa ia adalah pembunuh sungguhan. Temui aku lain kali saat kau kembali ke akademi. Silakan. Dian Cai Xianren melambaikan tangannya dan menutup matanya. Ya. Long Wei membungkuk lalu melangkah mundur. Setelah meninggalkan gurunya dan mengemudikan perahu tinggi di angkasa, Long Wei merasa sedih. Ia bisa merasakan kekhawatiran di hati gurunya. Kekhawatirannya bukannya tidak beralasan, karena jalan menuju keabadian bertentangan dengan kehendak langit, dengan banyak pasang surut di sepanjang jalan, dan bahkan langit pun, baik sengaja maupun tidak sengaja, akan memberikan berbagai bahaya kepada para kultivator. Terlalu banyak murid Akademi Hitam Putih yang meninggal di luar. Hal yang perlu diketahui. Selama murid-murid jenius tak tertandingi di Akademi Hitam Putih tidak mati, kebanyakan dari mereka bisa menjadi Taoist Yuanshen. Namun, ada ratusan murid generasi ketiga, tetapi hanya lebih dari 30 murid generasi kedua yang merupakan Taoist Yuanshen. Mengapa? Jawabannya adalah mati. Di tengah segala macam petualangan dan cobaan, ia pun meninggal. Seperti kata pepatah, giok yang tak diasah, tak akan menjadi benda yang berguna. Namun, saat mengukir, tak terhitung banyaknya giok mentah yang telah diukir dan dipatahkan. Pisau ukir untuk mengasah sungguh terlalu kejam. Menempuh jalan menuju keabadian berarti menempuh jalan yang sangat bergelombang dan berbahaya. Tuan, saya pasti akan kembali hidup-hidup, kata Long Wei dalam hati. Lalu perahu itu terbang langsung menuju gunung tempat adiknya, Mu Zishuo, berada. Puncak kayu kembar. Long Wei terbang ke langit dan berteriak langsung, "Adik Shuo." Suara itu menggelegar dan menyebar ke rumah besar di bawahnya. Tak lama kemudian, sesosok berjalan masuk ke halaman dan berteriak keras kakak senior Long Wei, "Cepat masuk." Long Wei mendarat. Sama seperti lebih dari 3 tahun yang lalu, Mu Zishuo masih terlihat seperti anak muda. Tetapi baik dari segi kekuatan maupun Taoisme, Mu Zishuo telah berkembang pesat. Lagi pula, ia masuk Akademi Hitam Putih di usia 14 tahun, dan ia telah tercerahkan di depan gambar hitam putih untuk waktu yang lama. Bakatnya juga sangat tinggi. Alasan mengapa dia kalah di aula diskusi adalah karena dia terlalu muda dan belum pernah memiliki pengalaman yang sama di istana air seperti Long Wei. Kenapa kakak senior Long Wei terpikir untuk datang ke tempatku? Mu Zishuo tersenyum, biasanya aku jarang melihat kakak senior datang ke sini. Saya baru saja mendapat pengakuan dari guru saya, dan beliau mengizinkan saya keluar dan menjelajahi dunia. Long Wei tersenyum. Benarkah? Hebat. Mu Zishuo bersorak. Aku sudah menunggu hari ini lebih dari setahun. Guruku mengizinkanku keluar setelah 2 tahun inisiasi. Kakak senior Long Wei, kau memang kuat, tapi kau butuh lebih dari 3 tahun. Persyaratan untuk menjadi dewa bakat istana sangat berat untukmu. Long Wei tersenyum. Setelah mendapat persetujuan dari gurunya, Taoist Qianghua, saudara muda Mu Zishuo datang untuk mencari Long Wei, tetapi Long Wei tidak bisa keluar untuk sementara waktu. Jadi, Mu Zishuo bertahan. Ia tidak ingin sendirian di luar dan ingin ditemani. Akan lebih nyaman jika dua bersaudara pergi keluar bersama. Jadi penantiannya berlangsung sampai hari ini. Oh, aku akan pergi ke guruku dan memberitahunya, kata Mu Zishuo. Silakan, silakan. Tuanmu sangat mencintaimu, kau harus bicara baik-baik dengannya, kata Long Wei. Guru Mu Zishuo, Taoist Qianghua, sangat menyayangi Mu Zishuo. Pertama, hanya ada sedikit orang yang ahli dalam seni boneka di seluruh Akademi Hitam Putih, jadi jarang memiliki murid sebaik dia. Kedua, Tao Qianghua telah terperangkap dalam Taoist Yuanshen selama bertahun-tahun, dan semakin sulit baginya untuk menanggung 3 bencana dan 9 malapetaka. Kiamat sudah dekat. Seorang pria yang sekarat merawat murid jenius terakhir yang ia terima sebagai muridnya, dan Mu Zishuo masih sangat muda. Tentu saja, Tao Qianghua sangat menyayangi murid ini. Setelah memasuki sekte tersebut, Taoist Qianghua memberi Mu Zishuo 1000 kg yuannya penuh. Dengan ini, Mu Zishuo berkultivasi ke tahap tengah segala sesuatu, dalam satu tarikan napas. Ini sangat langka di Akademi Hitam Putih. Ada aturan tersembunyi di Akademi Hitam Putih, sang guru tidak akan langsung memberikan banyak harta kepada murid-muridnya, melainkan membimbing mereka. Akademi akan menempatkan segalanya di sana, seperti metode kultivasi dan keterampilan sihir, dan ketika kekuatan para murid meningkat, seperti mencapai alam Tao, mereka dapat mempelajari beberapa metode dan keterampilan. Sekalipun gunung emas dan perak berada di bawah tanah, Anda tetap harus menggalinya sebelum dapat memperolehnya. Keterampilan sihir dan kekuatan supernatural semuanya ada, tetapi Anda harus berlatih keras dan membuat kemajuan sebelum Anda bisa mendapatkannya. Kalau kamu tidak berlatih apa-apa dengan serius dan tidak membuat kemajuan apapun,
tetapi hanya ingin memiliki segalanya. Pada dasarnya kamu membesarkan anak laki-laki yang keren. Jadi aturan tersembunyi. Guru dapat membantu, membimbing, dan mendukung. Namun, murid harus bekerja keras. Jarang sekali Taoist Qiong-hua memberikan 1000 kg yuannya secara langsung kepada muridnya, tetapi perawatan Taoist Qiong-hua kepada Mu Zishuo terbatas pada hal ini. Dalam hal lain, seperti pil hitam dan putih, beliau tidak memberikannya secara sembarangan. Baik. Mu Zishuo mengangguk. Kakak, kembalilah dulu. Aku akan menemui guru dan membuat beberapa persiapan. Aku akan menemuimu besok. Kita akan berangkat besok pagi-pagi sekali dan meninggalkan Akademi Hitam Putih. Baiklah. Long Wei mengangguk. Seekor naga hijau muncul di bawah kaki Mu Zishuo. Ia menginjak boneka naga hijau itu dan dengan cepat melesat di udara. Adik muda Shuo telah pergi menemui gurunya. Long Wei menaiki perahu dan terbang ke angkasa. Ia melirik ke arah kediaman Dian Cai yang abadi dari kejauhan. Guru, saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Pagi berikutnya. Puncak Beiming. Kak Long Wei, aku juga mau pergi denganmu. Aku juga bisa membuatkanmu teh dan melayanimu. Yun Lu menatap Long Wei dengan penuh harap. Ini petualangan yang penuh bahaya, bukan perjalanan. Kau harus tetap di Akademi Hitam Putih. Long Wei memandang para pelayan lainnya. Meng Yan, Yun Lu, Yun You, Wang Wei, Wei Fang, dan Ming De. Setelah aku meninggalkan Akademi Hitam Putih, Meng Yan akan mengurus semua urusan sepele di puncak Beiming. Yun You dan yang lainnya sedikit terkejut ketika mendengar ini. Meng Yan mungkin yang terlemah di antara mereka. Kekuatan yang lain memang meningkat, tetapi Meng Yan telah teralihkan oleh fondasinya yang rusak dan harus berlatih tubuh dewa dan iblis. Setidaknya untuk saat ini, dialah yang terlemah. Baik, kakak senior Long Wei. Yun Lu dan yang lainnya menjawab satu persatu. Si Tou, puncak Beiming sekarang diserahkan kepadamu. Long Wei menatap Meng Yan dan memberi instruksi. Meng Yan yang tinggi dan berkulit gelap mengangguk berat saudara Long Wei. Jangan khawatir. Long Wei tiba-tiba mendongak dan melihat seberkas cahaya terbang ke arahnya dari kejauhan. Itu adalah Mu Zishuo yang sedang menunggangi boneka naga biru. Kakak senior Long Wei, panggil Mu Zishuo dari kejauhan. Ayo pergi, Paman Bai. Sebuah perahu muncul di samping Long Wei dan ia melangkah ke dalamnya. Bai Shuize juga melompat ke dalam perahu. Satu orang dan seekor anjing putih besar dengan cepat terbang ke udara dan bergabung dengan Mu Zishuo yang berdiri di atas boneka naga biru di kejauhan. Mereka segera menghilang di antara pegunungan yang jauh. Long Wei, Mu Zishuo, dan Bai Shuize berjalan keluar dari gerbang utama Akademi Hitam Putih. Kita akan lebih kuat lagi saat kembali nanti. Mu Zishuo menoleh dan menatap gerbang utama. Dengan harapan dan hasrat di matanya, lalu berkata lirih, kita juga harus membawa kembali sejumlah metode dan mantra yang tidak tersedia di akademi. Aku sudah muak dengan rasa sakit karena tidak punya cukup pil hitam putih dan tidak bisa menukar banyak mantra boneka. Akademi Hitam Putih memiliki banyak sekali metode, mantra, dan sebagainya. Dari mana asalnya? Tentu saja, metode, mantra, dan mantra itu ditemukan dan dibawa kembali dari luar oleh para murid dari generasi ke generasi selama bertahun-tahun. Murid yang menyumbangkan metode dan teknik baru akan diberi hadiah pil hitam putih atau bahkan cairan saripati. Long Wei sebenarnya memiliki dua kemampuan yang sangat kuat yang dapat disumbangkan ke akademi. Satu adalah kekuatan magis teknik melarikan diri dari sayap angin, dan yang lainnya adalah formasi pedang Xiaoqian. Hanya ada 5 kekuatan magis di seluruh akademi, yang menunjukkan betapa langkanya mereka. Namun, kekuatan magis ini diwariskan dari generasi ke generasi dalam keluarga Yuchi. Bahkan ibuku berpesan agar aku tidak mewariskannya kepada orang luar. Jadi bagaimana mungkin aku bisa mewariskannya dengan mudah? Formasi pedang Xiaoqian memang bisa mengambil keputusan, tetapi formasi pedang Xiaoqian tetap berada di klan Long, dan merupakan pendukung bagi kebangkitan klan Long di masa depan. Ayahnya telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk klan Long, dan Long Wei tumbuh besar di klan Long, dan ia memiliki rasa memiliki yang kuat terhadap suku tersebut. Apakah akan menyumbangkan keahlian unik klan tersebut kepada akademi? Long Wei perlu mempertimbangkannya lebih lanjut. Bagaimanapun, terlepas dari apakah itu sekte, suku, atau agama, sihir dianggap sangat serius. Kekuatan magis atau teknik rahasia yang ampuh dapat menyebabkan bencana genosida. Ayo pergi, kata Long Wei. Kakak senior Long Wei, kita mau pergi kemana? Tanya Mu Zishuo. Ayo kita ke Gunung Tianbao dulu. Long Wei tersenyum, ada banyak harta karun di Gunung Tianbao. Pergilah dan asah kemampuanmu. Kalau kamu ingin menyiapkan sesuatu, kamu bisa pergi ke sana dan membelinya. Baiklah, aku benar-benar ingin membeli sesuatu. Mu Zishuo mengangguk. Long Wei, Mu Zishuo dan Bai Shuize segera meninggalkan Akademi Hitam Putih. Seorang wanita tua berambut putih dan berwajah muda berdiri di halaman. Di cermin air di depannya, tergambar Long Wei, Mu Zishuo, dan Bai Shuize meninggalkan gerbang utama Akademi Hitam Putih.
Zishuo. Ada kekhawatiran dan harapan di mata Taois Tionghoa. Diancai abadi, berjubah hitam dan berambut hitam, duduk bersila di atas ranjang giok. Tiba-tiba, ia membuka matanya dengan penuh harap. Para murid keluar untuk mengeksplorasi dan mengasah keterampilan mereka. Beberapa murid kembali setelah 2 atau 3 tahun, beberapa setelah puluhan tahun, dan beberapa setelah ratusan tahun. Tentu saja, beberapa tidak pernah kembali dan meninggal di luar. Gunung Tianbao, dengan dukungan keluarga kerajaan dinasti Xia besar, tersebar di setiap kota kabupaten di tanah yang tak berujung. Dalam lebih dari 3 tahun sejak memasuki Akademi Hitam Putih, Long Wei telah keluar bersama Beishan Bai Wei berkali-kali. Dan tentu saja juga pernah ke Gunung Tianbao. Paman Bai, kali ini kita akan keluar dan menjelajah. Ada banyak bahaya. Apa paman butuh sesuatu? Long Wei menatap Bai Shuize di samping dan berkomunikasi dengannya secara mental. Kau memberiku jimat teleportasi kecil sebelumnya. Bai Shuize juga mengirimkan pesan telepati. Yang paling kuinginkan sekarang adalah hal yang sama. Formasi tongkat fuksi. Formasi tongkat fuksi? Long Wei mengangguk. Meskipun formasinya tidak bisa dibandingkan dengan paman Bai, ia akan mempelajarinya di waktu luang. Ia tahu tentang formasi tongkat fuksi yang terkenal. Fuksi adalah sosok kuat yang legendaris. Long Wei juga pernah mendengar tentang legenda Fuksi di kehidupan sebelumnya di bumi. Sama seperti Fuksi, Hui, Kuafu, dan lain-lain, ini hanyalah legenda. Formasi tongkat Fuksi konon diciptakan oleh Fuksi. Dengan 64 tongkat tersebut, Fuksi dapat melakukan berbagai formasi. Ke-64 tongkat ini memiliki kegunaan yang tak terbatas. Tongkat-tongkat ini mungkin tidak berguna di tangan kultivator biasa, tetapi di tangan para master formasi, tongkat-tongkat ini dapat mengerahkan kekuatan yang luar biasa. Semakin tinggi pencapaian formasi, semakin misterius dan kuat formasi yang bisa Anda gunakan dengan formasi tongkat Fuksi. Menurut legenda, Fuksi dapat menggunakan formasi tongkat Fuksi ini untuk membentuk formasi yang dapat menghancurkan dunia. Dan formasi tongkat Fuksi ini dibawanya, sehingga formasi seperti formasi naga darah 8 diagram dapat langsung digunakan. Oleh karena itu, mereka yang pandai dalam formasi umumnya akan membentuk formasi tongkat Fuksi. Baiklah, serahkan padaku. Long Wei mengangguk. Tuan Ji, Tuan Mu. Seorang kultivator wanita menawan dari Istana Ungu telah datang menyambut mereka di gerbang utama Gunung Tianbao. Long Wei, Mu Zishuo dan Bai Shuize memasuki Gunung Tianbao bersama-sama. Ada banyak harta karun di Gunung Tianbao, dan harganya memang tinggi. Namun, mereka yang dianggap berharga oleh Gunung Tianbao umumnya akan mendapatkan diskon. Misalnya, murid jenius di Akademi Hitam Putih bisa mendapatkan diskon 30%. Diskon ini sudah mendekati batas maksimal. Karena ketika Gunung Tianbao membeli beberapa harta karun dari luar, mereka membelinya dengan diskon 60%. Tentu saja, saya dengar beberapa Immortals juga menjual dengan harga diskon 60% dari harga aslinya. Harganya sama dengan harga beli, dan tidak ada keuntungan sama sekali. Tentu saja, Long Wei dan kelompoknya tidak bisa menikmati perlakuan istimewa seperti itu. Formasi pedang ini untuk dijual. Jadi ini senjata ajaib. Jual juga formasi pedang ini. Long Wei segera menjual banyak senjata ajaib yang ia kumpulkan di Gunung Tianbao, seperti senjata ajaib yang telah membunuh banyak kultivator di Gunung Suelong, dan bahkan formasi pedang pemberian Beishan Black Tiger dan Suing. Meskipun formasi pedang ini bagus, asal-usulnya berbeda. Ada yang merupakan pedang terbang dingin, dan ada pula yang merupakan pedang terbang api. Perbedaan ini tidak baik untuk formasi pedang Xiaoqian. Segera setengah jam kemudian, Long Wei, Mu Zishuo dan Bai Shuize semuanya meninggalkan Gunung Tianbao. Long Wei mendapatkan satu set 360 pedang terbang air kelas atas kelas manusia, dan satu set 360 pedang terbang api kelas atas kelas manusia. Totalnya, ada 720 pedang terbang kelas atas kelas manusia. Meskipun semuanya standar di Gunung Tianbao, yang paling umum, tidak ada yang istimewa. Bagaimanapun juga, semuanya kelas atas kelas manusia. Jika semuanya ditukar dengan yuanye, akan dibutuhkan hampir 1000 kg yuanye. Dua formasi pedang yang diberikan oleh Beishan Black Tiger dan formasi pedang yang diberikan oleh kakak senior Suing dijual ke Gunung Tianbao dengan imbalan hampir 900 kg yuanye. Semua harta guru Suli jika digabungkan bernilai hampir 100 kg yuan cair. Singkatnya, Long Wei menghabiskan 200 kg cairan yuan untuk ditukar dengan 720 pedang terbang berkualitas tinggi tingkat manusia dan satu set formasi tongkat fuksi. Saya menghabiskan lebih banyak yuan liquid untuk membeli beberapa hal lain yang saya butuhkan untuk petualangan saya. Mu Zishuo mendesah setelah keluar dari Gunung Tianbao. Begitu kau memasuki Gunung Tianbao, kau akan menyadari betapa miskinnya dirimu. Sekarang aku hanya punya 10 kg yuannya tersisa. Kakak, kau seharusnya lebih baik dariku. Meskipun saya telah memenangkan beberapa pertandingan di aula diskusi Dao selama 3 tahun terakhir, Long Wei menggelengkan kepalanya.
Tetapi setelah perjalanan ke Gunung Tianbao, uang saya hampir habis sekarang. Saya hanya memiliki sekitar 100 kilogram yuannya yang tersisa. Mu Zishuo mengangguk, matanya berbinar. Tentu saja kita tidak akan mendapatkan harta karun jika kita terus-menerus tinggal di akademi. Sekarang kita pergi menjelajah, dan ada banyak kesempatan untuk mendapatkan harta karun. Bayangkan bagaimana kakak senior Suing dengan mudah memberimu satu set formasi pedang tingkat manusia yang berharga. Jelas itu tidak pantas untuk diceritakan kepada kakak senior Suing. Setelah kita pergi menjelajah, aku yakin kita akan segera bisa melakukan hal yang sama. Ya, Long Wei juga memiliki antisipasi di matanya. Di akademi, Anda sering mendengar bahwa seorang saudara senior telah menemukan peninggalan pendahulunya di suatu tempat dan memperoleh harta karun. Saya juga mendengar bahwa seorang saudari senior telah mengembara dan bertarung selama lebih dari 10 tahun, membunuh ratusan kultivator lain dan memperoleh harta yang tak terhitung jumlahnya. Saya juga mendengar bahwa, singkatnya, orang-orang seperti Long Wei dan Mu Zishuo yang belum pernah keluar untuk menjelajah dan merasakan dunia secara alami ingin melakukannya. Aku baru saja menukar beberapa harta, dan kekuatanku telah meningkat dibandingkan sebelumnya. Kali ini aku keluar, aku pasti akan membunuh semua orang. Mu Zishuo dipenuhi semangat heroik. Hahaha. Long Wei tertawa. Inti dari formasi pedang 1000 kecil miliknya adalah formasi pedang 9 yang diperoleh di Istana Air. Formasi lainnya adalah 360 pedang terbang bertipe air dan 360 pedang terbang bertipe api. Satu air dan satu api, keduanya saling menahan dan melengkapi, yang sangat cocok untuk mengendalikan formasi. Long Wei juga percaya bahwa formasi pedang 1000 kecil miliknya akan memiliki kekuatan yang luar biasa dan mengerikan. Serangan jarak jauh Kukini setara dengan pertarungan jarak dekat, pikir Long Wei dalam hati. Long Wei sangat kuat dalam pertarungan jarak dekat. Karena ia telah berkultivasi hingga tingkat ke-9 diagram 9 langit merah terang, ia dapat dibandingkan dengan tahap awal pemurnian tubuh para dewa dan iblis pada umumnya. Dan karena ia memahami ranah dao api berapi-api dan memperoleh 1000 pil hitam putih, Long Wei juga memperoleh kekuatan magis hukum langit dan bumi dan jilid kedua diagram 9 langit merah terang. Oleh karena itu, meskipun dia tidak menggunakan tangan pemetik bintang yang menantang langit, dia hanya mengandalkan dua kekuatan sihir besar, yaitu pelarian sayap angin dan hukum langit dan bumi. Kekuatan pertarungan jarak dekat Long Wei juga sangat menakjubkan. Dan sekarang dalam hal pemurnian Qi, kita memiliki formasi pedang Xiao Qian, yang juga sangat kuat. Pertarungan jarak dekat, serangan jarak jauh, semuanya kuat. Kakak Long Wei, kita mau kemana? Mu Zishuo menatap Long Wei yang berdiri di sampingnya. Kita mau kemana? Dulu, semua saudara dan saudari senior akan bergabung dengan Garda Yinglong terlebih dahulu, kata Long Wei. Bergabung dengan Garda Yinglong memiliki banyak keuntungan, dan kita juga bisa menerima misi Garda Yinglong dan pergi ke berbagai tempat untuk berpetualang. Selain itu, penanganan kasus oleh Garda Yinglong juga dapat membuat beberapa penjahat jera. Itu juga dapat membantu kita menghindari banyak masalah. Ya, Mu Zishuo mengangguk, aku juga berpikir begitu. Setelah berdiskusi, keduanya memutuskan untuk bergabung dengan Garda Yinglong terlebih dahulu. Sebelum pergi, Long Wei juga pergi ke Beishan Black Tiger Mansion untuk berpamitan dengan sahabatnya, Beishan Baiwei. Beishan Baiwei tahu bahwa Long Wei akan menjelajahi dunia, dan ia telah lama meminta nasihat. Ia juga tahu betapa berbahayanya menjelajahi dan mengasah kemampuannya. Namun, untuk menjadi sosok sejati di negeri ini, seseorang harus melewati cobaan yang berat. Di alam liar di luar kota Anshan. KKKKA. Boneka naga hijau yang tergantung di udara dengan cepat berubah, tubuhnya otomatis terbuka, dan berubah menjadi kapal lebar berkepala naga. Long Wei mendongak arah kapal berkepala naga itu dan menatap Mu Zishuo di sampingnya dengan takjub adik muda Shuo. Bonekamu juga bisa berubah? Sungguh menakjubkan. Kau orang awam dan sama sekali tidak mengerti seni boneka. Transformasi hanyalah keterampilan kecil. Mu Zishuo sangat bangga. Ayo pergi. Cabang Anshan Yinglong Wei ada di Pegunungan Naga Merah. Meskipun tidak jauh dari sini, tapi terbang dengan senjata ajaib sendirian tetap tidak semudah membiarkan boneka terbang sendiri. Long Wei tersenyum dan membawa Bai Shuize ke kapal berkepala naga. Berdiri di haluan kapal berkepala naga, Mu Zishuo dipenuhi semangat heroik. Kapal berkepala naga itu melesat cepat ke awan. Mu Zishuo bahkan berkata ada susunan energi pengumpul di bonekaku. Terbang dengan kecepatan ini tidak membutuhkan konsumsi energi apapun. Menyerap energi langit dan bumi saja sudah cukup. Aku sudah lama mendengar Paman Qianghua memujimu, mengatakan betapa berbakatnya kau dalam seni boneka. Di akademi, kita hanya membahas dao, tapi aku belum pernah melihat kekuatanmu di bidang ini, adik muda Shuo. Kali ini saat kau bergabung dengan Garda Yinglong, aku akan mengamatimu baik-baik, kata Long Wei sambil tersenyum. Tunggu saja. Mu Zishuo mengangkat kepalanya, tampak sangat bangga dan percaya diri. Long Wei tertawa. Meskipun ia telah bertemu banyak kakak dan adik senior di Akademi Hitam Putih selama lebih dari 3 tahun,
dan memiliki hubungan baik dengan kakak-kakak senior Julian dan Suing. Long Wei adalah yang paling dekat dengan sesama muridnya, Mu Zishuo, yang masuk akademi bersamanya. Karena usianya yang masih muda, Mu Zishuo telah mendalami seni boneka sejak kecil, dan ia tidak memiliki ingatan masa lalu seperti Long Wei. Jadi ia sangat tidak dewasa dalam berinteraksi dengan orang lain. Sederhananya, Mu Zishuo lebih seperti anak kecil. Seperti apa adanya, amarah tetaplah amarah, tak bisa menyembunyikan isi hati. Saat pertama kali masuk sekte, ia kalah 2 kali berturut-turut di aula diskusi. Dan Mu Zishuo begitu marah. Seandainya ia sedikit lebih bijaksana, ia tak akan menunjukkan emosinya sebegitu banyak. Sebenarnya, ia terlalu polos. Long Wei merasa sangat santai bergaul dengan teman magang yang masih junior. Kita sudah sampai. Kita di Pegunungan Naga Merah. Mata Mu Zishuo berbinar dan ia menunjuk ke depan. Long Wei memandang dari kejauhan, dan melalui awan-awan ia dapat melihat pegunungan bergelombang berbentuk naga, yang diselimuti lapisan merah menyala. Dari kejauhan, pegunungan itu tampak seperti naga merah menyala. Auranya juga sangat mengerikan. Bahkan lebih mengerikan daripada aura formasi agung yang telah lama diberkati oleh para dewa Akademi Hitam Putih. Layak menjadi salah satu dari 2 kekuatan teratas di Kabupaten Anchan, seru Long Wei. 2 kekuatan terkuat adalah klan Beishan dari Markuis Anchan dan cabang Anchan dari Garda Yinglong. Mu Zishuo juga terkesima. Dan formasi ini jelas jauh lebih unggul daripada Akademi Hitam Putih kita hanya dengan melihatnya dari kejauhan. Layak disebut Garda Yinglong. Ini hanyalah sebuah cabang. Sungguh mengerikan membayangkan bahwa setiap wilayah di negeri tak berujung yang diperintah oleh dinasti Xia Agung memiliki cabang seperti itu. Long Wei mengangguk ya. Klan Beishan, Markuis Anchan, menguasai seluruh wilayah Anchan. Klan ini telah ada sejak zaman Dewa dan Iblis hingga saat ini, sehingga wajar jika kekuatannya telah terakumulasi secara luar biasa. Di permukaan, pengawal Yinglong sangat kuat, dan bisa mendapatkan dukungan dari cabang lain kapan saja, bahkan dari markas besar pengawal Yinglong di ibu kota dinasti Xia besar. Mengirim ratusan atau ribuan pasukan abadi hanyalah masalah kecil bagi pengawal Yinglong, yang mengawasi seluruh dinasti Xia besar. Karena begitu kuat dan mewakili dinasti Xia Agung. Itulah mengapa kami ingin menjadi pengawal Yinglong. Long Wei berkata, ayo kita ke sana. Ya. Mu Zishuo mengangguk. Kapal berkepala naga itu segera menuki ke bawah dan terbang langsung menuju Pegunungan Naga Merah. Seluruh pegunungan Cilong tampak seperti naga raksasa, dengan puncak Yingke di kepala naga. Long Wei dan rekan-rekannya menukik turun dengan kapal boneka dan mendarat tepat di tanah datar di puncak Yingke. Mereka mengambil boneka naga biru, dan Long Wei, Bai Shuize, dan Mu Zishuo pun mendarat. Pada saat ini, 2 biksu istana ungu yang mengenakan baju zirah merah menyala datang dari kejauhan dan berteriak dingin. Apa yang kalian lakukan di Pegunungan Naga Merahku? Long Wei dan Mu Zishuo sama-sama merasa pihak lain bersikap sombong, tetapi ini adalah cabang Anchan pengawal Yinglong, jadi mereka tidak bisa bertindak gegabah. Kami di sini untuk bergabung dengan Garda Yinglong, kata Long Wei. Oh, kedua biksu Purple Mansion berbaju zirah merah menyala saling berpandangan, dan biksu jangkung kurus di depan berkata dingin, kalau begitu, ikuti aku. Long Wei, Mu Zishuo dan Bai Shuize juga mengikuti. Beberapa orang menyusuri jalan setapak pegunungan seolah-olah datar. Di puncak penyambutan ini, sering terlihat beberapa biksu istana ungu berbaju zirah merah menyala. Dengar baik-baik, kalian berdua. Biksu jangkung kurus yang memimpin jalan berkata dengan dingin sambil berjalan. Banyak yang ingin bergabung dengan Garda Yinglongku. Tapi sebelum kalian bergabung, kalian bukan Garda Yinglong. Jadi, kalian harus patuh mengikuti aturan. Mu Zishuo mengerutkan kening saat mendengar ini. Long Wei relatif tenang. Ingat, pertama-tama, kalian bukan pengawal Yinglong. Jadi kalian dilarang bertempur di Pegunungan Naga Merah. Jika kalian melanggar aturan ini, kalian akan dibunuh tanpa ampun. Kedua, satu-satunya tempat yang bisa kau kunjungi di seluruh Pegunungan Naga Merah adalah puncak penyambutan. Jika kau masuk ke tempat lain, kau akan dibunuh tanpa ampun. Ketiga, kalian dilarang menghancurkan batasan formasi di puncak penyambutan. Siapapun yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Setelah mengatakan ini, pria jangkung dan kurus itu bahkan tidak melihat ke arah Long Wei dan yang lainnya. Wajah Mu Zishuo berubah muram, dan ia berkata melalui transmisi suara saudara Long Wei, pengawal Yinglong terlalu banyak aturan dan terlalu arogan. Bagaimanapun, kami adalah murid Akademi Hitam Putih, tetapi mereka memperlakukan kami seperti ini. Belum lagi murid-murid Akademi Hitam Putih, bahkan jika mereka murid klan Beishan dari Markuis Anchan, mereka tidak akan berguna di sini. Long Wei telah membaca kompilasi intelijen dan mengetahui beberapa aturan pengawal Yinglong. Long Wei, Mu Zishuo, dan Bai Shuize mengikuti sepanjang jalan dan segera tiba di gunung belakang puncak Yingke. Rumah-rumah kayu dan batu tersebar di gunung belakang. Lihat, biksu jangkung dan kurus itu menunjuk ke arah sejumlah besar rumah kayu dan batu di kejauhan,
Orang-orang yang tinggal di rumah-rumah itu adalah mereka yang ingin bergabung dengan Garda Yinglong. Rumah-rumah batu dan kayu ini juga merupakan peninggalan beberapa pendahulu yang bergabung dengan Garda Yinglong di masa lalu. Kalian bisa memilih rumah kosong dan tinggal di sana untuk sementara. Setelah kalian memiliki cukup orang, kalian bisa pergi ke hutan belantara besar Yushan. Setelah berkata demikian, biksu yang tinggi dan kurus itu berbalik dan segera pergi. Siapa orang ini? Sombong sekali, gerutu Mu Zishuo. Itu pasukan cadangan internal Garda Yinglong. Long Wei punya banyak kontak dengan Beishan Baiwei dan tahu banyak hal. Penjaga dalam pengawal Yinglong? Mu Zishuo bertanya dengan heran. Pengawal Yinglong juga punya penjaga dalam? Long Wei mengangguk tentu saja. Kami bergabung dengan Garda Yinglong sangat bebas. Kami biasanya berkeliaran dan hanya muncul sesekali ketika perlu menjalankan misi. Namun, Garda Yinglong masih membutuhkan garnisun jangka panjang atau pengawal militer yang sangat terpercaya. Jadi ada garda dalam Garda Yinglong. Para pengawal dalam Garda Yinglong itu seperti prajurit, dengan sistem yang ketat dan banyak aturan. Mereka tidak sebebas kita. Long Wei berkata, kau tahu, Garda Yinglong punya pasukan cadangan. Kebanyakan pengawal dalam dipilih dari pasukan cadangan. Oh, Mu Zishuo tiba-tiba menyadari. Meskipun kebebasan mereka terbatas, merekalah yang paling dipercaya oleh dinasti Xia Agung. Mereka bisa mempelajari lebih banyak kekuatan magis dan teknik rahasia di Garda Yinglong, serta mendapatkan banyak harta karun, dan sebagainya. Sekalipun kita menjadi Garda Yinglong, kita tetap perlu menjalankan misi untuk mendapatkan beberapa keuntungan. Long Wei berkata, ada untung ruginya. Mu Zishuo mengangguk aku tidak ingin menjadi penjaga batin. Ada begitu banyak aturan. Itu bukan kultivasi, itu siksaan. Setiap orang punya pilihan yang berbeda. Long Wei tersenyum dan mendesah. Mereka yang berbakat lebih tinggi secara alami punya lebih banyak pilihan dan bisa bebas. Tapi mereka yang berbakat lebih rendah secara alami akan mengorbankan beberapa hal lain demi metode terbaik, teknik rahasia, dan sebagainya. Ya, benar. Mu Zishuo mengangguk setelah memikirkannya. Keduanya berjalan maju sambil berbicara. Rumah-rumah batu dan kayu itu sangat sederhana, biasanya memiliki halaman dan tempat tinggal yang kecil, dan beberapa di antaranya sudah dihuni oleh para petani abadi. Itu dia. Mu Zishuo menunjuk sepetak rumput liar di depannya. Tiba-tiba, seberkas cahaya melesat keluar, meluas, dan berubah dengan cepat di tanah, membentuk halaman yang tampak elegan. Rumah boneka? Long Wei terkejut. Seni pewayangan memang misterius. Entah itu kereta perang, kapal perang, manusia, binatang buas, rumah-rumah besar, atau bahkan kota, semuanya dapat diciptakan melalui seni pewayangan. Siapa yang tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk keluar dan mengasah kemampuanku? Alam liar sangat tidak aman. Bahkan Tuan Wan Xiang pun akan butuh waktu lama untuk masuk ke rumah Mu Yue, yang kubangun dengan tanganku sendiri, kata Mu Zishuo dengan bangga. Lumayan, lumayan. Long Wei tersenyum dan masuk. Jadi, Long Wei, Mu Zishuo, dan Bai Shuize semuanya tinggal di rumah Mu Yue ini. Seiring berjalannya waktu, beberapa kultivator di rumah kayu dan batu di sebelah mereka juga menemukan bahwa ada satu orang lagi yang tinggal di rumah boneka di antara mereka. Namun, tak seorang pun banyak bicara, hanya menunggu dalam diam. Saat itu pagi hari lebih dari sebulan setelah Long Wei dan teman-temannya tiba di sini. Semuanya. Suara lantang bagai guntur langsung menggema di setiap rumah batu dan rumah kayu. Bahkan rumah boneka buatan Mu Zishuo pun tak mampu menghalanginya. Suara itu langsung menggema di telinga Long Wei, Mu Zishuo, dan Bai Shuize. Saatnya pergi ke hutan belantara pegunungan penjara. Suaranya bergulir. Long Wei merasakan dadanya sesak dan wajahnya berubah sungguh kekuatan yang mengerikan, kekuatan yang luar biasa. Orang yang bisa membuatku merasa begitu tak tertahankan sekarang seharusnya seorang abadi. Meskipun ia tidak yakin tentang pendeta Tao Shang Yuanshen, ia tidak merasa begitu tak berdaya. Ia seharusnya seorang abadi. Long Wei dan Mu Zishuo keluar. Mu Zishuo melambaikan tangannya dan menyingkirkan seluruh boneka itu. Pada saat ini, beberapa sosok keluar dari rumah-rumah batu dan rumah-rumah kayu lainnya, semuanya ingin bergabung dengan pengawal Yinglong. Long Wei melihat sekeliling. Selama kurang lebih sebulan terakhir, semua kultivator abadi bermeditasi di rumah-rumah batu dan kayu. Bagi mereka, bermeditasi selama lebih dari sebulan adalah hal yang sangat mudah. Jadi, selama kurang lebih sebulan terakhir, ia benar-benar tidak melihat banyak kultivator abadi. 100 orang. Long Wei melihat sekeliling dan mendapati bahwa jika semua angkanya dijumlahkan, jumlahnya tepat 100 orang. Long Wei lalu mengalihkan pandangannya ke depan. Ada 3 sosok di depan, menatap Long Wei dan ratusan kultivator lain yang ingin bergabung dengan pengawal Yinglong. Mereka bertiga dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut perak dan berjubah hitam. Dia memiliki aura pembunuh, dan ketika dia melihat ke atas, semua orang, termasuk Long Wei, merasakan penindasan yang tak terlihat,
seolah-olah seekor naga hitam sedang melihat ke bawah pada sekelompok semut. Abadi, kata Long Wei diam-diam. Kemanapun tatapan lelaki tua berambut perak berjubah hitam itu tertuju, seolah-olah pedang dan senjata berkilat, yang membuat semua orang ketakutan. Pada saat yang sama, ia berkata dengan dingin, 100 kultivator abadi kalian telah berkumpul, dan kalian juga bisa pergi ke hutan belantara besar gunung penjara. Long Wei dan 100 orang lainnya mendengarkan. Kalian belum menjadi pengawal Yinglong. Pria tua berambut perak berjubah hitam itu melanjutkan dengan acuh tak acuh, jadi aku membiarkan kalian tinggal di tempat terpencil seperti ini. Ketika kalian benar-benar menjadi pengawal Yinglong, kalian secara alami dapat memasuki jantung pegunungan naga merah. Selagi dia berbicara, lelaki tua berambut perak itu menunjuk ke kejauhan, ke arah puncak-puncak lain di pegunungan naga merah. Disitulah pengawal Yinglong yang sebenarnya berada. Pegunungan Qilong kita bukanlah tempat untuk bersenang-senang. Tidak semakmur dan seramai kota Anchan. Hanya ada kedamaian tanpa batas. Pria tua berambut perak itu berkata dengan tenang, mereka yang berlatih dengan ketenangan pikiran biasanya menempati sebuah gua di pegunungan Qilong untuk berlatih dengan konsentrasi. Ada lebih dari 20 dewa yang saat ini berlatih di pegunungan Qilong kita. Begitu kata-kata ini keluar, Long Wei dan 100 kultivator abadi lainnya merasakan jantung mereka bergetar hebat. Yinglong Wei benar-benar layak menjadi salah satu dari 2 raksasa di Kabupaten Anchan. Lebih dari 20 abadi, Long Wei dan Mu Zishuo berasal dari Akademi Hitam Putih, yang berada di peringkat ketiga. Tetapi mereka masih merasakan kesenjangan kekuatan yang besar. Meskipun ada beberapa dewa di akademi, ada lebih dari 20 pengawal Yinglong yang berlatih di sana. Belum lagi para dewa yang bisa datang untuk mendukung dari seluruh dinasti Xia Agung kapan saja. Bahkan ada makhluk surgawi yang sesekali datang dari ibu kota untuk berkhotbah kepada pengawal Yinglong. Pria tua berambut perak itu melirik dan berkata, dari segi kekuatan, cabang pengawal Yinglong kita sebanding dengan klan Anchan Beishan. Dari segi fondasi, pengawal Yinglong kita jauh lebih unggul daripada klan Anchan Beishan. Selama kau memasuki Yinglong Wei, bukan tidak mungkin bagimu untuk mempraktikkan kekuatan magis, seni rahasia, atau bahkan pergi ke ibu kota kerajaan, inti dinasti Xia Agung dan pergi ke markas Yinglong Wei ku untuk berlatih. Semua ini, kalian semua harus menjadi pengawal Yinglong terlebih dahulu. Pria tua berambut perak berjubah hitam berdiri tegak seperti gunung. Suaranya yang lantang menggetarkan hati semua orang. Sekarang, ceritakan asal-usul dan kekuatan kalian masing-masing. Untuk bergabung dengan Garda Yinglong, kalian harus memenuhi persyaratan minimum Garda Yinglongku. Jika kalian bahkan tidak memenuhi persyaratan minimum, kalian tidak perlu pergi ke hutan belantara besar Yushan dan kalian bisa kembali. Wow! Tiba-tiba, sebuah cermin perunggu melayang dan melayang di udara. Beritahu kami semua latar belakang dan kelebihanmu. Kalau berani membuat laporan palsu, kau akan dibunuh. Kau! Pria tua berambut perak itu menunjuk seorang pemuda berjanggut hitam di tepi, dan cermin perunggu itu mulai menyinarinya. Pemuda berjanggut hitam itu segera berkata sekte pedang langit terbelah, pemurnian Qi, tahap tengah Wan Xiang, Bu Xiang. Ya. Pria tua berambut perak itu mengangguk. Selanjutnya, klan Donghe, pelatihan Qi, akhir periode Wan Xiang, Donghe Feiyun. Satu persatu, para kultivator abadi mulai melaporkan asal-usul mereka. Jika mereka ingin bergabung dengan Garda Yinglong pasti ingin mengetahui informasi paling dasar tentang orang yang bergabung tersebut. Mengetahui asal-usul dan nama, sistem intelijen Garda Yinglong tentu saja dapat dengan mudah memperoleh informasi detail. Tak seorang pun berani bicara omong kosong. Berbicara omong kosong di depan Dewa Yinglong Wei berarti mencari kematian. Kau! Pria tua berambut perak itu menunjuk ke arah Mu Zishuo. Mu Zishuo juga berkata Akademi Hitam Putih, pemurnian Qi, tahap tengah Wan Xiang, Mu Zishuo. Apakah itu Akademi Hitam dan Putih? Para murid dari Akademi Hitam dan Putih juga telah tiba. Semua kultivator langsung menyadari keberadaan Mu Zishuo. Meskipun banyak dari mereka berasal dari beberapa sekte papan atas, bahkan dari suku-suku super yang setingkat dengan Akademi Hitam Putih, suku dan sekte tersebut memiliki banyak murid. Hanya murid-murid Akademi Hitam Putih yang benar-benar jenius. Mereka tidak mudah diganggu. Kamu. Pria tua berambut perak itu menunjuk ke arah Long Wei. Akademi Hitam Putih, mempraktikkan latihan tubuh dan Qi, tingkat ke-9 diagram 9 langit merah terang, Long Wei, kata Long Wei langsung. Pria tua berambut perak itu menatap Long Wei dengan heran. Bahkan para makhluk abadi pun terkejut, belum lagi para kultivator abadi lainnya. Semuanya sangat terkejut. Untuk bergabung dengan pengawal Yinglong, umumnya seseorang harus menjadi Wan Xiang Zhenren untuk mencapai ambang batas minimum. Tentu saja, jika seseorang mempraktikkan metode pemurnian tubuh dewa dan iblis pertama yang legendaris Qimingjiu Tiantu, ada pengecualian, selama level rumah ungu mencukupi. Namun, situasi ini masih sangat jarang. Saya tidak menyangka akan melihat seseorang yang telah mengolah Qimingjiu Tiantu hingga tingkat ke-9 hari ini.
Tingkat ke-9 diagram 9 langit merah terang setara dengan tahap awal pemurnian tubuh dewa dan iblis biasa. Begitu dia menggunakan kekuatan magisnya, kekuatannya tidak lemah. Lagi pula, dia lulusan Akademi Hitam Putih. Terlalu gegabah. Bagaimanapun, dia masih di tahap awal Wan Xiang. Karena dia tidak menyebutkan pemurnian ki-nya, dia belum mencapai level Wan Xiang. Pemurnian ki-nya lemah, dan pemurnian tubuhnya hampir tidak bisa diterima. Tapi begitu dia dikepung, musuh bisa dengan mudah membunuhnya dari jarak jauh. Para kultivator abadi itu berpikir dalam hati. Mereka yang berani bergabung dengan Garda Yinglong cukup percaya diri dan dapat dianggap elit. Pria tua berambut perak berjubah hitam itu menggunakan cermin perunggu di atas untuk menerangi Long Wei, lalu mengangguk perlahan, memang ini tingkat ke-9. Berikutnya, pria tua berambut perak berjubah hitam itu menatap orang lain. Tepat pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di benak Long Wei. Namamu Long Wei? Diagram 9 langit merah terang adalah metode yang paling dikenal di zaman dewa dan iblis. Diagram ini memiliki banyak fitur khusus. Setelah kau bergabung dengan pengawal Yinglong, kau akan tahu cara melepaskan kekuatan tubuh dewa dan iblismu. Kau harus kembali hidup-hidup dari rawa liar besar gunung penjara. Bahkan, sebaiknya kau menunggu sampai mencapai tingkat ke-10 atau ke-11 sebelum pergi ke rawa liar besar gunung penjara. Itu tentu akan sangat aman. Pria tua berambut perak berjubah hitam itu juga melirik Long Wei. Long Wei mengerti. Pengawal abadi Yinglong inilah yang mengiriminya pesan. Long Wei tersenyum pada pengawal abadi Yinglong, tetapi ia sama sekali tidak ragu. Jelas bahwa ia telah mengambil keputusan. Istimewa, pikir Long Wei dalam hati, beruang besar berambut kuning di istana air itu juga bilang tubuh suciku sempurna. Aku bisa mempraktikkan kekuatan magis, tangan pemetik bintang, peninggalan Taoist Sanshou. Lagi pula, peta 9 langit merah terang, ini diakui sebagai yang terbaik di era dewa dan iblis, dan beredar luas, dan sangat mudah diperoleh. Bahkan keluarga Longku punya seluruh jilid pertama dari 9 tingkat pertama materi latihan. Long Wei merasa, seharusnya ada kekuatan besar yang mempromosikan Qimingjiu Tiantu, dan metode ini telah dikenal sejak lama, dan dinasti Xia Agung akhirnya berdiri di akhir zaman dewa dan iblis. Metode ini sudah ada sebelum dinasti Xia Agung, tetapi secara aktif dipromosikan oleh dinasti Xia Agung. Pasti ada alasannya, pikir Long Wei dalam hati, tapi tak diragukan lagi. Bahkan beruang kuning besar pun memuji metode ini. Metode itu sendiri memang tidak salah. Karena metode itu sendiri memang tidak salah. Aku, pion kecil, tak bisa mengendalikan alasan lain sama sekali sekarang. Orang abadi dari Garda Yinglong ini bilang ini agak istimewa. Baru setelah bergabung dengan Garda Yinglong, aku bisa tahu cara mengerahkan kekuatan tempur tubuh dewaku sepenuhnya. Long Wei langsung bersemangat. Garda Yinglong merupakan kekuatan militer terkuat yang berada langsung di bawah dinasti Xia besar. Adalah normal untuk memiliki teknik rahasia khusus. Di latar belakang, Garda Yinglong secara alami berkali-kali lipat lebih kuat daripada Akademi Hitam Putih. Bahkan Markuis Anchen pun tak tertandingi oleh seluruh Garda Yinglong. Kamu, pria tua berambut perak itu bertanya kepada kultivator terakhir. Sang kultivator abadi mengenakan jubah emas yang indah dan berkata dengan hormat Gunung Suelong, pemurnian ki, segalanya sempurna, Dongyi. Telinga Long Wei berkedut dan dia menoleh untuk melihat. Sang kultivator abadi kebetulan melihat Long Wei pada saat ini. Tatapan mereka bertemu. Dia mengenalku. Long Wei mengerti saat mata mereka bertemu. Kultivator abadi bernama Dongyi tersenyum dan mengangguk pada Long Wei. Tetapi Long Wei hanya menatapnya dengan tenang tanpa senyum. Bisa dibilang orang tua dan pamannya semua meninggal karena murid-murid Gunung Naga Salju. Bagaimana mungkin Long Wei tersenyum di depan murid-murid Gunung Naga Salju? Long Wei bahkan lebih termenung mengapa Wan Xiang Senren Gunung Naga Salju ini datang ke sini? Apakah dia tidak sengaja bertemu denganku? Atau dia sengaja datang ke sini? Saya pernah berada di kota Anchan sebelumnya. Jadi meskipun Sue Longshan ingin membalas dendam, dia tidak pernah punya kesempatan. Begitu aku keluar, Sue Longshan mengejarku? Kurasa mereka tidak punya informasi yang bagus. Long Wei berpikir dalam hati. Lagi pula, aku murid Akademi Hitam Putih, dan murid yang diajar langsung oleh Sang Abadi. Sue Longshan seharusnya tidak seberani itu. Mungkin saja kita hanya bertemu secara kebetulan. Tak lama kemudian semua orang selesai berbicara tentang latar belakang dan kekuatan mereka. Orang tua berambut perak berjubah hitam itu melambaikan tangannya, dan tiba-tiba aliran cahaya keluar dan terbang langsung ke arah setiap orang. Long Wei mengulurkan tangan dan mengambilnya. Itu adalah sebuah tanda. Ini jimat huruf. Pria tua berambut perak berjubah hitam itu berkata, kau baru bisa memasuki pedalaman pegunungan naga merahku setelah kau menyempurnakan jimat huruf ini. Formasi teleportasi menuju hutan belantara besar gunung penjara ada di pedalaman. Jika kau tidak menyempurnakan jimat huruf ini, formasi pelindung pegunungan naga merahku tidak akan mengizinkanmu masuk. Long Wei dan yang lainnya menyempurnakan jimat itu tanpa ragu-ragu. Ayo pergi.
Kabut tebal muncul dari udara tipis di sekitar lelaki tua berambut perak dan berjubah hitam itu, dan kabut itu juga mengangkat Long Wei dan yang lainnya. Namun, beberapa binatang iblis besar yang dibawa oleh para kultivator abadi masih ada di tempatnya. Kalian harus lulus ujian untuk bergabung dengan Ying Long Wei sendiri. Binatang-binatang roh ini tidak diizinkan memasuki hutan belantara besar gunung penjara. Pria tua berambut perak berjubah hitam itu berkata, biarkan binatang-binatang roh ini tinggal di sini untuk sementara waktu. Jika kalian kembali hidup-hidup, temui mereka lagi. Long Wei berdiri di atas awan dan melihat kembali ke Bai Shuize di bawah. Paman Bai, tunggu aku. Long Wei menyampaikan pikirannya. Hati-hati. Bai Shuize juga menatap Long Wei. Kemudian, lelaki tua berambut perak berjubah hitam itu memimpin sekelompok kultivator di atas awan dan terbang cepat ke kejauhan, dan segera terbang jauh ke pedalaman pegunungan naga merah yang jauh. Berdiri di atas awan dan melihat ke bawah, samar-samar terlihat beberapa gua abadi di pegunungan yang bergelombang. Sesekali, kita juga bisa melihat beberapa sosok terbang dengan senjata ajaib, dan kemungkinan besar mereka adalah pengawal Yinglong. Saat Long Wei, Mu Zishuo dan banyak kultivator abadi lainnya sedang menonton dengan rasa ingin tahu, tiba-tiba, awan-awan menukik langsung ke bawah. Itu. Long Wei sekilas melihat bahwa di gunung di kejauhan, berdiri sebuah formasi berbentuk menara yang besar dan rumit. Ledakan. Saat awan turun, Long Wei dan sekelompok kultivator abadi memandangi formasi berbentuk menara itu. Formasi berbentuk menara di depan mereka memancarkan cahaya abu-abu kemana-mana. Tingginya sekitar 240 meter. Diameter dasarnya sekitar 30 meter, dan seluruh dasarnya berbentuk istana 9 persegi. Kerangka seluruh formasi berbentuk menara itu pasti terbuat dari logam langka yang dimurnikan, dan terdapat banyak rune yang terukir di atasnya. Rune-rune itu tersusun rapat, di seluruh formasi berbentuk menara setinggi 240 meter ini. Seluruh formasi berbentuk menara itu ditutupi cahaya abu-abu kabur, dengan hanya puncak menara yang memancarkan cahaya putih redup. Di samping formasi ini, ada 10 orang tua berpakaian preman yang menjaga dan merawatnya. Apakah ini formasi teleportasi? Mata Mu Zishuo berbinar. Seharusnya begitu. Long Wei juga sangat penasaran. Saya pernah mendengar nama susunan teleportasi ini sebelumnya, tetapi saya belum pernah menggunakannya. Di Kabupaten Anchan, hanya pengawal Yinglong dan beberapa orang dari Markuis Anchan yang berhak menggunakan susunan teleportasi ini, dan tentu saja mereka boleh membawa serta binatang roh dan pelayan mereka. Long Wei dan teman-temannya akan bergabung dengan pengawal Yinglong kali ini, jadi mereka berkesempatan untuk menaikinya sekali. Susunan teleportasi? Susunan teleportasi setinggi 800 kaki? Ada susunan teleportasi di kota garnisun kota asalku, tapi tingginya hanya 100 kaki. Jauh lebih kecil dari ini. Saya belum melihatnya. Meskipun para kultivator abadi ini cukup berpengetahuan, mereka semua takjub saat melihat susunan teleportasi setinggi itu. Ke-10 lelaki tua biasa itu semua membungkuk hormat kepada lelaki tua berambut perak berjubah hitam. Bersiaplah. Pria tua berambut perak dan berjubah hitam itu langsung memberi perintah, 100 kultivator abadi ini akan langsung menuju ke hutan belantara besar gunung penjara. Ya. 10 pria tua biasa segera masuk ke formasi dan mulai membuat beberapa perubahan kecil. Pria tua berambut perak berjubah hitam itu melirik Long Wei dan 100 orang lainnya, lalu berkata dengan suara lantang susunan teleportasi ini adalah susunan teleportasi tingkat atas. Bahkan bisa berteleportasi ke ibu kota dinasti Xia Agung. Kabupaten manapun di negeri tak berujung ini bisa dijangkau seketika melalui susunan teleportasi ini. Meskipun rawa liar gunung penjara berjarak 2 juta mil dari sini, kau akan segera sampai di sana, kata lelaki tua berambut perak berjubah hitam. Ekspresi pria tua berambut perak berjubah hitam itu tiba-tiba berubah sedikit. Suara mendesing. Hilang tepat di tempatnya. Hal ini mengejutkan Long Wei dan orang lain yang mendengarkan. Mengapa kamu tiba-tiba menghilang? Pasti itu sesuatu yang penting. Para makhluk abadi itu luar biasa. Mereka menghilang dalam sekejap. Aku tidak tahu teknik melarikan diri apa yang mereka gunakan. Sekelompok praktisi abadi mulai mengobrol dengan suara pelan. 10 lelaki tua sederhana yang menjaga formasi juga bingung. Mengapa mereka pergi? Mengubah formasi untuk menentukan tujuan transmisi sangat mudah dan cepat. Saudara Long Wei, bisik Mu Zishuo. Meskipun aku sudah lama tahu tentang rawa liar gunung penjara, aku tidak tahu betapa berbahayanya tempat itu. Tempat ini terkenal, salah satu tempat paling berbahaya di Kabupaten Anchan. Kudengar ruang di sana banyak yang rusak, bahkan terhubung langsung dengan ruang rusak lainnya. Banyak monster bersembunyi di sana, bahkan dikabarkan ada dewa dan iblis yang bersembunyi di sana, ujar Long Wei. Tanah tak berujung yang diperintah oleh dinasti Xia Agung terlalu luas. Selain beberapa tempat yang relatif aman seperti Anshan, ada juga beberapa tempat misterius, tempat khusus, dan tempat berbahaya. Di kehidupan sebelumnya, ada banyak tempat misterius di daratan yang luas ini. Belum lagi dunia luas yang diperintah oleh dinasti Xia Agung.
Ada banyak tempat aneh di Kabupaten Anchan. Bahkan ada beberapa tempat aneh yang disebabkan oleh pertempuran di era dewa dan iblis, serta beberapa istana abadi, sisa-sisa orang kuat, dan sebagainya. Di antara 10 tempat paling berbahaya di Kabupaten Anchan, ada Prison Mountain Wilderness. Dan tempat-tempat berbahaya ini juga menawarkan banyak sekali peluang. Aku juga pernah mendengar tentang dewa dan iblis. Tiba-tiba, seorang pria tampan berjubah putih mendekat. Long Wei dan Mu Zishuo menoleh. Saudara Long Wei, saudara Mu Zishuo. Pria tampan berjubah putih itu tersenyum dan berkata, "Nama saya Dong He Feiyun, dan nama tahu saya juga Feiyun. Nama tahu saya adalah Shuangmu." Mu Zishuo sangat lugas. Ia melirik Long Wei lalu berkata, "Kakak senior saya, Long Wei, nama tahunya adalah Beiming. Ngomong-ngomong, Anda baru saja menyebutkan dewa dan iblis. Mungkinkah benar-benar ada dewa dan iblis di gunung penjara dan hutan belantara besar?" Pria tampan berjubah putih itu bertanya, "Apakah kamu belum pernah mendengar legenda tentang gunung penjara?" Legenda Yushan? Long Wei dan Mu Zishuo saling berpandangan dan menggelengkan kepala. Legenda mengatakan bahwa di masa lalu yang tak berujung, era dewa dan iblis baru saja berakhir. Dongfang Feiyun berkata perlahan, "Sekelompok dewa abadi yang kuat yang mendirikan dinasti Xia Agung menggunakan senjata ajaib yang ampuh untuk langsung menekan sekelompok dewa dan iblis. Senjata ajaib yang ampuh ini adalah gunung penjara. Sulit untuk membunuh kelompok dewa dan iblis ini, dan saya khawatir beberapa dewa abadi juga akan mati. Jadi para dewa abadi membiarkan gunung penjara menekan mereka. Karena ditekan oleh gunung penjara, mereka sepenuhnya terisolasi dari dunia luar dan tidak dapat menyerap kekuatan eksternal. Para dewa dan iblis hanya akan semakin lemah. Setelah jutaan tahun, para dewa dan iblis itu sendiri akan menjadi sangat lemah." Long Wei dan dua orang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Terlepas dari apakah kultivator abadi atau dewa dan iblis dapat hidup tanpa makanan atau minuman ketika mereka mencapai tingkat tertentu, mereka tetap perlu menyerap kekuatan eksternal. Misalnya, latihan Qi menyerap energi vital langit dan bumi. Dewa dan iblis serta dewa dan iblis yang berlatih tubuh menyerap beberapa kekuatan lain, seperti kekuatan 5 elemen, kekuatan bintang, kekuatan bulan, kekuatan matahari, dan sebagainya. Jika tidak mampu menyerap kekuatan luar, secara alami ia akan semakin melemah. Tapi kemudian, ada seseorang yang sangat kuat di antara kelompok dewa dan iblis yang tertindas, yang berhasil menembus gunung penjara. Dia bergegas keluar dari tempat penindasan. Terjadilah pertempuran dahsyat, pertempuran antara para dewa dan iblis, dan seluruh dunia hancur berkeping-keping. Meskipun hasil pertempuran itu tidak diketahui, gunung penjara dan alam liar besar telah menjadi seperti sekarang ini, kata Dong He Feiyun. Long Wei tersenyum dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari klan Dong He, kau ternyata tahu rahasia seperti itu. Saya baru melihat pernyataan ini ketika membaca beberapa buku yang memuat legenda. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah." Dong He Feiyun tersenyum. "Kudengar di zaman dewa dan iblis, para dewa dan iblislah yang mendominasi negeri ini." Long Wei berkata, "Sekarang, umat manusialah yang mendominasi negeri tak berujung ini. Ras iblis sedikit tertinggal, tapi kita hampir tidak bisa melihat para dewa dan iblis lagi." Mata Mu Zishuo berbinar. "Saya juga sangat penasaran dengan zaman dewa dan iblis. Semakin kuat kita, semakin banyak yang kita ketahui." Dong He Feiyun tersenyum. "Masalah ini harus diselidiki secara menyeluruh," teriak lelaki tua berambut perak berjubah hitam itu dengan dingin di udara. Di sebelahnya, seekor anjing besar berambut hitam bermata tiga melangkah di atas awan dan kabut, berkata, "Ya, jika kita menghadapi rintangan Anchan Hou Beishan, bunuh mereka semua," kata lelaki tua berambut perak berjubah hitam itu dengan dingin. "Jangan bertindak seperti pengawal Yinglong. Bunuh saja siapapun yang menghalangi. Kita harus mencari tahu kebenarannya." "Ya." Anjing bermata tiga berbulu hitam itu menjawab dengan hormat. Para pangeran ini telah memerintah wilayah kekuasaan mereka sendiri terlalu lama, dan mereka tidak lagi merasa damai. Mereka perlu dipukuli dari waktu ke waktu. Pria tua berambut perak berjubah hitam itu berkata dengan dingin, "Sepertinya sekelompok orang lain dari klan Beishan dari Markuis Anchan akan mati. Pergi." "Ya." Anjing besar bermata tiga berjubah hitam itu menggerakkan tubuhnya dan menghilang dalam sekejap. Pria tua berambut perak berjubah hitam itu kemudian menunggangi awan dan terbang perlahan ke bawah, dan segera tiba di gunung tempat arai nyanyian Chuan berada. Di gunung, Long Wei, Mu Zishuo, dan ratusan kultivator abadi lainnya telah menunggu lama. Wow! Pria tua berambut perak berjubah hitam itu mendarat, dan tiba-tiba suasana menjadi sunyi. 10 pria tua biasa juga memandang dengan hormat. "Dengarkan aku baik-baik," kata lelaki tua berambut perak berjubah hitam itu. "Bagi kalian yang akan bergabung dengan Garda Yinglong, penilaian kalian akan dilakukan di hutan belantara Gunung Penjara. Hutan belantara Gunung Penjara adalah salah satu tempat berbahaya paling terkenal di Kabupaten Anchan.
Yang harus kalian lakukan adalah bertahan hidup di hutan belantara gunung penjara selama 3 bulan dan membawa kembali kepala iblis besar Wan Xiang. Siapapun yang bertahan hidup selama 3 bulan dan membawa kembali kepala iblis besar Wan Xiang dapat bergabung dengan Garda Yinglong kami. Mereka yang meninggal di penjara gunung belantara besar, atau yang kembali tanpa tubuh dan kepala iblis maha melihat, atau yang memiliki kepala tetapi tidak tinggal selama 3 bulan penuh, semuanya dianggap gagal. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Pria tua berambut perak berjubah hitam itu melirik sekilas. Ratusan kultivator abadi mengangguk tanpa ragu. Ada banyak ujian untuk memasuki Yinglong Wei, dan yang mereka hadapi hanyalah ujian biasa. Karena mereka berani datang, mereka semua bertanya pada diri sendiri apakah mereka memiliki tingkat kepercayaan diri tertentu. Oke. Pria berambut perak berjubah hitam itu mengangguk. Kalau begitu, kalian boleh berangkat. Kuharap kalian bisa kembali dengan kepala monster-monster besar dalam 3 bulan. Ingat, jangan remehkan monster-monster besar itu. Kalian harus membunuh monster-monster besar itu. Monster-monster besar itu juga ingin membunuh kalian. Dengan kebencian yang telah terkumpul selama bertahun-tahun, mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan kepadamu. Ratusan kultivator abadi semuanya memahaminya. Bahkan Mu Zishuo, yang termuda di antara mereka, memiliki tekad di matanya. Semuanya, silakan masuk. Jangan meninggalkan jangkauan basis array. Ke-10 lelaki tua biasa itu mulai membuat pengaturan. Long Wei dan yang lainnya berjalan ke dalam formasi teleportasi satu persatu. Seluruh formasi teleportasi begitu besar sehingga ribuan orang pun bisa diteleportasi secara langsung. Saudara Long Wei, guruku telah memberitahu kita. Ketika kita pergi ke hutan belantara gunung penjara, kita tidak hanya harus berhati-hati terhadap monster, tetapi juga terhadap para kultivator abadi lainnya. Mu Zishuo menyampaikan suaranya, mereka semua tahu bahwa kita sekarang adalah Akademi Hitam Putih. Murid-murid Akademi Hitam Putih kita sangat langka. Masing-masing dari mereka membawa harta karun, jadi bukan hal yang aneh bagi mereka untuk mengepung dan membunuh murid-murid Akademi Hitam Putih kita. Kita belum menjadi pengawal Yinglong, jadi kita tidak dilarang untuk saling membunuh. Long Wei tersenyum dan melirik Mu Zishuo. Pikiran manusia memang tak terduga. Di kehidupan sebelumnya, saya hidup di era ledakan informasi. Informasi yang saya dapatkan jelas jauh lebih banyak daripada orang-orang di dunia luas ini yang informasinya relatif tertutup. Meski begitu, Long Wei tetap berkata, aku tahu. Adik muda, kamu juga harus berhati-hati. Baiklah, ayo kita bersatu. Kalau ada 1, bunuh 1. Kalau ada 10, bunuh 10, ujar Mu Zishuo melalui transmisi suara. Tiba-tiba, seluruh susunan teleportasi menyala, dan cahaya abu-abu di permukaan susunan menara mulai terang benderang, menyelimuti seluruh susunan teleportasi. Dari luar, Long Wei dan 100 kultivator abadi lainnya di dalam susunan teleportasi tak terlihat lagi. Sikat. Cahaya putih di puncak menara tiba-tiba bertambah terang ribuan kali lipat, sama menyilaukannya dengan burung gagak emas di langit. Ketika cahaya putih meredup dan cahaya abu-abu yang kabur kembali ke wujud normalnya, Long Wei dan 100 kultivator lain yang awalnya berada dalam formasi telah menghilang. Saat ini, mereka telah tiba di hutan belantara gunung penjara. Long Wei merasakan fluktuasi di ruang sekitarnya, yang sangat mirip dengan perasaan ketika istana air memindahkannya dari danau ular bersayap. Pemandangan di depannya menjadi jelas. Berdiri di sampingnya adalah adiknya, Mu Zishuo, dan ada beberapa kultivator lain di sekitarnya.